Seni Gila 9 Agung Season 142. Jika masih tertarik dengan judul lama, silakan berkunjung di web blog Novelian Audio. Link ada di deskripsi video ini ya bosku. Kita lanjut. Awan gelap membayangi di atas kepala, guntur bergemuruh, dan angin kencang menderu, kekuatannya masih terasa hingga kini. Tapi kemudian aku melihatnya. Lembah dan puncak-puncak itu runtuh satu demi satu, seolah-olah telah dirusak, penuh lubang dan berantakan total. Sekarang, Raja Bela Diri, yang menyatu dengan tubuh Lin Chen, terperangkap di celah sedalam 1000 kaki di bawah tanah, baju zirahnya hancur dan kusam. Bahkan dengan fisik tempurnya yang tangguh, ia dipenuhi luka, kulitnya robek dan berdarah deras. Rasa sakit bersifat saling terkait. Lin Chen juga dapat merasakan dengan jelas bahwa seluruh tubuhnya ditusuk jarum, dengan gelombang mati rasa dan rasa sakit yang menyengat, yang sangat tidak nyaman. Iya, kesengsaraan naga ketujuh berhasil ditangkis, tetapi dengan harga yang mahal. Hal itu tidak hanya mengancam tubuh fisik Lin Chen tetapi juga sangat merusak vitalitas Raja Bela Diri. Namun, kekuatan ilahi terus meningkat, memancarkan kekuatan tak terlihat yang menakutkan, yang dengan keras mengguncang arus udara dan menekan dengan ganas dan tanpa ampun. Gedebuk, gedebuk, gelombang. Pegunungan yang luas dan tandus itu bergelombang seperti ombak, dan Raja Wu, yang terperangkap ribuan kaki di bawah tanah, tertimpa bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya, sehingga hampir tidak mungkin baginya untuk mengerahkan kekuatan apapun. Istirahat, gelombang. Raja Wu meraung marah, dan dengan satu ledakan energi, dia berubah menjadi naga, menerobos bumi dan muncul dari dalam tanah. Ia tampak berantakan, berlumuran kotoran, terluka, matanya merah, dan bernapas terengah-engah, jelas sekali ia telah menderita luka yang cukup parah. Tuan Raja Bela Diri, jika Anda tidak peduli dengan tubuh anak ini, Anda tidak perlu memperlakukannya seperti ini, bukan? Lin Chen merasa kasihan padanya. Awalnya dia ingin menyembuhkan tubuhnya, tetapi untuk memaksa Raja Bela Diri keluar, dia harus terus menanggungnya. Dasar bajingan, jika aku dikalahkan, kau pun tak akan selamat, seru Raja Wu dengan marah. Heh, seperti yang kau bilang, semua orang hanya mementingkan diri sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengorbankan diriku untukmu, apalagi kau bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Ejek Lin Chen. Nak, sebaiknya kau pikirkan baik-baik, kekuatan kesengsaraan naga ketujuh telah sangat mengurangi kekuatan kita. Jika kita tidak bekerja sama, kita akan binasa. Raja Wu mencibir, sekarang bukan soal siapa yang diuntungkan siapa, tetapi tentang kita memiliki musuh bersama. Selama kita mengalahkan kesengsaraan petir bersama-sama, kita dapat hidup berdampingan sebagai satu kesatuan, yang akan menguntungkan kita berdua. Kenapa aku harus? Tubuh ini milikku, kenapa aku harus membaginya denganmu? Jika kau takut, pergilah dengan patuh. Aku akan mengurus sisa petir kesengsaraan itu. Sikap Lin Chen tegas. Kau pikir kau bisa mempertahankannya? Kau hanya bersikap sombong dan terlalu percaya diri, kata Raja Wu dengan nada menghina. Itu urusan saya, sekalipun saya meninggal dunia, itu akan menjadi kematian yang sukarela. Singkatnya, saya tidak akan pernah membiarkanmu, bajingan hina dan tak tahu malu, menduduki tubuh saya. Lin Chen tampak sangat mendominasi. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Raja Wu sangat marah. Apa, siapa yang tadi sesumbar, bahwa mereka bahkan tidak peduli dengan kesengsaraan 9 tingkat. Sekarang kesengsaraan naga 9 tingkat belum berakhir, mengapa Raja Bela Diri tiba-tiba begitu pengecut? Kata Lin Chen dengan sinis, sengaja mencoba memprovokasi Raja Bela Diri. Dasar bajingan, jangan sombong di depanku. Paling buruk, aku akan membuang tubuhmu dan memilih yang lain. Raja Wu meraung. Sedangkan untukmu, aku bisa pergi kapanpun aku mau. Mari kita lihat bagaimana kau bertahan melewati cobaan ini nanti. Kau pengecut, tapi kau bicara sekeras kepala. Saat kau tak tahu malu, kau bahkan tak peduli dengan kulitmu. Tak heran kau hanya punya kerangka mati. Balas Lin Chen dengan tajam. Dasar binatang buas, hari ini, aku akan mengerahkan segala upaya untuk mengambil tubuhmu. Raja Wu meraung marah, baju zirahnya berkilauan dengan cahaya iblis, dan naga-naga darah melilit di sekelilingnya. Tiba-tiba, Raja Wu dengan panik menyalurkan energi jahat terkutuk itu, menyerap lebih banyak roh pedang iblis dunia bawah untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri dan lebih memperkuat kemampuan pertahanan dari sirah Dewa Bela Diri. Dia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Sedang memikirkannya. Kesengsaraan naga ketujuh saja sudah cukup menakutkan, 2 kesengsaraan naga terakhir pasti akan sangat dahsyat. Jika Raja Bela Diri sampai jatuh, dia mungkin benar-benar akan musnah, jiwa dan raga. Lin Chen berniat untuk menghadapi Raja Bela Diri, tetapi dia tidak mampu mempertaruhkan tubuh fisiknya sendiri. Oleh karena itu, Lin Chen sengaja mengurangi batasan pada roh pedang iblis dunia bawah, memungkinkan Raja Bela Diri untuk memusatkan lebih banyak kekuatan untuk melawan kesengsaraan naga ke-8, sekaligus mengonsumsi kekuatan jahat terkutuk secara besar-besaran. Iya, saat Raja Wu terus mengerahkan kekuatan jahat kutukan, batasan kutukan pada roh pedang iblis alam bawah melemah setidaknya 7 lapis. Setelah kesengsaraan naga ke-8 berakhir, Lin Chen akan dapat menjadikannya sebagai tuannya dan sepenuhnya mengendalikan roh pedang iblis alam bawah. Tanpa dukungan dari roh pedang iblis dunia bawah, Lin Chen akan mampu merebut kembali kendali atas tubuh fisiknya dalam sekejap. Tentu saja, Lin Chen tidak bisa dengan mudah mengungkapkan kelemahan apapun sampai saat-saat krusial terakhir.
Lagi pula, dengan Raja Bela Diri mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, mengapa dia tidak memanfaatkan keuntungan cuma-cuma ini sebaik-baiknya? Raja Wu hanya fokus pada upaya mengatasi kesengsaraannya, terus-menerus terobsesi dengan tubuh fisik Lin Chen, dan menyimpan ambisi besar untuk terlahir kembali. Ditambah dengan kepercayaan dirinya yang berlebihan pada fondasi kultivasinya yang mendalam dan kesombongan yang berlebihan, ia membiarkan Lin Chen secara bertahap menyusup ke wilayahnya. Lumayan, kau sudah menguasai 7 lapisan tubuh fisikmu dan bisa mengusir iblis ini kapan saja. Puji naga iblis darah. Setan ini bertekad untuk merasuki tubuhku, jadi ia tidak akan menyerah begitu saja. Jarang sekali ada yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku dari cobaan ini, jadi bagaimana mungkin aku mengecewakannya? Kata Lin Chen sambil tersenyum licik. Rencananya sudah dipikirkan matang-matang, tapi yang menakutkan adalah kita mungkin tidak mampu menghadapi cobaan naga terakhir. Kata naga iblis darah dengan sedikit khawatir. Mereka bilang kecoa tak terkalahkan, dan akulah kecoa itu. Aku selalu percaya bahwa kemauan manusia dapat mengatasi apapun, dan selama kau memiliki kemauan yang teguh, kau bisa tak terkalahkan. Kata Lin Chen dengan ekspresi penuh tekad dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ledakan. Langit bergetar, dan kekuatan ilahi menyebar, bergulir dengan deru yang memekakkan telinga, seolah-olah langit menekan bumi. Dalam sekejap, kekosongan antara langit dan bumi dipenuhi oleh medan energi yang tak terhitung jumlahnya, kacau dan terdistorsi, meledak dengan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Arus udara tidak teratur, bebatuan beterbangan kemana-mana, berubah menjadi debu, dan pemandangan menjadi kabur dan tidak jelas. Meskipun berada di bawah tekanan yang sangat besar, Raja Wu tetap teguh. Didorong oleh ambisi dan keinginan untuk terlahir kembali, Raja Wu, seperti Lin Chen, mengembangkan kemauan yang sangat kuat dan tangguh. Lebih jauh lagi, Lin Chen tidak lagi terlalu menahan diri, dan potensi tulang darah Raja Bela Diri juga diaktifkan. Dia menggunakan energi jahat kutukan untuk menggerakkan roh pedang iblis dunia bawah, secara paksa menarik dan mengumpulkan semua energi iblis gelap di seluruh lembah. Kemudian, naga darah di sekitarnya mengalami transformasi yang mengejutkan, secara bertahap berubah menjadi merah tua dan menjadi lebih kuat serta lebih ganas, melilit armor Dewa Bela Diri baik dari dalam maupun luar. Kekuatan tempur Raja Bela Diri dan pertahanan armor Dewa Bela Diri pun meningkat pesat. Merasakan kekuatan mengerikan dari tingkat ke-8 kesengsaraan naga, Lin Chen tidak berani lengah, dia sama sekali tidak mampu menghancurkan tubuh fisiknya. Diam-diam dia mengalirkan energi spiritual penyembuhannya, secara bertahap meresap ke dalam daging dan tulangnya, siap untuk menyembuhkan kapan saja. Meraung, gelombang. Naga biru itu meraung, menyebabkan langit dan bumi bergetar, gunung-gunung runtuh dan bumi retak, kekuatannya sangat menakutkan. Baik Raja Wu maupun Lin Chen sangat terguncang, pikiran dan jiwa mereka berputar-putar, dan mereka sangat serius. Sialan, dosa apa yang telah kulakukan? Mengapa ada cobaan petir yang begitu mengerikan? Apakah benar karena aku telah melakukan terlalu banyak pembunuhan? Atau bakat anak ini terlalu luar biasa? Raja Wu mengumpat sambil menggertakkan giginya. Justru kengerian cobaan petir itulah yang membuktikan nilai tubuh fisik Lin Chen. Jika seseorang berhasil mengatasi cobaan, ia akan menerima berkat yang tak terukur dari langit dan bumi. Akhirnya, kesengsaraan naga itu terwujud, kekuatannya sangat besar dan tak terbatas, dan dunia seolah tiba-tiba membeku dalam keheningan yang menakutkan. Dalam sekejap, langit terbelah saat seekor naga petir yang perkasa dan ganas, tak tertandingi, meraung di udara, membawa kekuatan penghancur seperti langit dan bumi, dan kekuatan penghancur yang tak terkalahkan, menghancurkan arus udara di sepanjang jalannya. Takut. Bahkan sebelum naga petir itu tiba, kekuatan dahsyat dari hantaman bergulirnya hampir mencabik-cabik Lin Chen. Sulit dibayangkan bahwa jika masalah itu benar-benar ditangani, pasti akan hancur berkeping-keping. Raja Wu juga menyadari kengerian kesengsaraan naga ke-8, tetapi dia juga memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, sehingga dia dengan panik mengalirkan energi jahat terkutuk di tubuhnya dan memanggil energi sihir gelap yang kuat. Pada saat yang sama, Lin Chen juga menyadari kengerian kesengsaraan naga, jadi dia berhenti membatasi roh pedang iblis dunia bawah dan bahkan diam-diam melepaskan lebih banyak energi iblis gelap untuk memberi Raja Bela Diri lebih banyak kekuatan untuk melawan kesengsaraan naga ke-8. Seperti kata pepatah, jika bibir hilang, gigi akan dingin, yang berarti Lin Chen dan Raja Wu kini saling bergantung. Jika Raja Wu dikalahkan, dia akan binasa baik secara fisik maupun spiritual, dan kehilangan segalanya. Perisai naga darah. Naga-naga darah berlapis-lapis, membawa energi magis yang meluap dan sangat besar, meraung maju, membentuk penghalang pelindung yang tak tertembus di sekitar Raja Bela Diri. Raja Wu juga mengerahkan seluruh kekuatannya, matanya merah padam, dan melakukan segala yang dia mampu untuk melawan malapetaka naga tersebut. Bagian 1412. Meraung, gelombang. Raungan naga yang mengamuk mengguncang jiwa. Kekosongan itu retak lapis demi lapis, melampaui batas toleransi langit dan bumi. Ledakan. Kekuatan itu melonjak dengan dahsyat, seekor naga petir raksasa, berbentuk seperti naga sungguhan, kuat dan ganas, mendominasi dan tak terhentikan. Kekuatan dahsyat dari raungan naga yang menggelegar itu hampir mencabik-cabik Lin Chen dan para sahabatnya. Meskipun memiliki tubuh yang gagah dan kokoh seperti baja, ia tak kuasa menahan getaran di bawah benturan dan tekanan yang tak henti-hentinya dan mengerikan, darah dan kinya bergejolak, serta otot dan tulangnya menegang. Takut.
Ketika kesengsaraan naga ke-8 tiba, Lin Chen merasa seolah seluruh tubuhnya terkoyak, ditekan oleh kekuatan luar biasa yang tak terlihat, hingga tulang-tulangnya hampir hancur. Seandainya Raja Wu tidak mengerahkan sejumlah besar energi iblis gelap dan memperkuat pertahanan armor Dewa Bela Diri, dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh kekuatan malapetaka naga ini sebelum sempat dihentikan. Boom! Gelombang! Serangkaian ledakan dahsyat terjadi, dan lapisan naga darah yang mengelilingi Raja Wu menjadi rapuh seperti kertas, dengan mudah dan tanpa ampun dihancurkan oleh naga petir. Kemudian, energi dahsyat yang menggelegar menerjang daratan, seketika meratakan lembah dalam radius 1000 kaki. Tanah yang sudah porak-poranda itu semakin hancur, dipenuhi lubang-lubang. Tubuh dan jiwa Lin Chen dan Wu Wang seolah tenggelam dalam lautan guntur. Energi guntur yang kuat dan dahsyat menghantam tubuh mereka seperti palu berat yang tak terhitung jumlahnya, dan daging serta tulang mereka berdenyut hebat seolah dipukul oleh gong dan genderang. Momen selanjutnya, petir yang tak henti-henti dan mengamuk menerobos tubuh mereka dengan kuat, menimbulkan malapetaka dan tanpa ampun menghancurkan daging dan jiwa Lin Chen dan para sahabatnya. Bahkan dengan Lin Chen mengaktifkan kemampuan penyembuhan yang ampuh dari energi spiritual pengobatannya, masih sulit untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kekuatan petir tersebut. Jepret, jepret, gelombang. Daging dan darah terkoyak, darah membeku, dan tulang berderak. Jika bukan karena penyatuan darah dan tulang Raja Bela Diri, ditambah dengan pertahanan tangguh dari sirah Dewa Bela Diri dan pertahanan habis-habisan Raja Bela Diri, tubuh tempur Lin Chen mungkin sudah hancur. Meskipun merasakan sakit yang luar biasa, daging dan tulang Lin Chen mengalami transformasi yang luar biasa. Ya, Lin Chen diam-diam telah mentransfer Qi Yin dan Yang, membiarkannya meresap jauh ke dalam daging dan tulangnya. Dengan setiap gelombang kesengsaraan naga yang dahsyat, daging dan tulang Lin Chen secara tak terasa diperkuat dan ditempa. Secara khusus, Qi Yin Yang yang telah dikumpulkan Lin Chen, setelah ditempa oleh kesengsaraan naga petir, menjadi lebih terintegrasi dan kuat. Qi tersebut melengkapi dan menyatu dengan tubuh tempurnya sendiri. Lagi pula, tubuh Lin Chen telah melalui berbagai cobaan dan kesulitan, menempa tidak hanya fisik yang kuat dan tangguh tetapi juga potensi dan kegigihan yang luar biasa. Dia menjadi lebih kuat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Kecuali Lin Chen hancur berkeping-keping secara langsung, tubuh tempurnya akan menunjukkan daya tahan yang besar, sehingga merangsang potensinya dan mengalami transformasi. Oleh karena itu, kemampuan Lin Chen untuk memiliki fisik tempur yang jauh melebihi orang biasa adalah hasil dari berbagai ujian hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, meskipun tubuh tempurnya sendiri mampu menahan dampak dari kesengsaraan naga petir, Lin Chen, yang memiliki tubuh sejati jiwa petir, tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerap energi petir. Sekarang, Lin Chen mengaktifkan tubuh sejati jiwa petirnya, terhubung dengan laut jiwa petirnya, dan kemudian, dengan kemampuan transformasi yang kuat dari mutiara suci Qiankun, menyerap dan memurnikan sebagian kekuatan kesengsaraan naga petir ke dalam tubuh sejati jiwa petirnya. Harus diakui bahwa energi yang terkandung dalam bencana naga petir memang sangat kuat dan mendalam. Energi guntur yang luas dan dahsyat mengalir ke tubuh sejati jiwa petir, memperkuat dan menempanya. Senang. Lin Chen sangat gembira. Setelah menyerap energi dari kesengsaraan naga petir, tubuh sejati jiwa petirnya menguat dengan cepat, dan otot, tulang, serta meridiannya secara bertahap muncul, menjadi lebih nyata. Karena itu, Raja Wu melakukan serangan balik dari luar, sementara Lin Chen bertanggung jawab atas penyerapan dan transfer internal. Dengan upaya gabungan mereka menggunakan berbagai metode untuk melakukan yang terbaik dalam mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana naga petir. Meskipun begitu, kekuatan tingkat ke-8 dari kesengsaraan naga petir masih sangat dahsyat. Meskipun Lin Chen dan Raja Bela Diri berhasil bertahan melawan gelombang kesengsaraan naga petir ini, mereka tetap dihantam dengan brutal, dipenuhi luka dan bekas luka, tampak seolah-olah hampir hangus terbakar. Mungkin dampak dari kesengsaraan naga petir terlalu kuat, menyebabkan jiwa Raja Bela Diri hampir meninggalkan tubuh Lin Chen, dan membuatnya sulit untuk mengendalikan kemampuan fisik Lin Chen. Sialan, gelombang kesengsaraan naga ini terlalu kuat, sudah merusak tubuh, roh, dan jiwaku. Dalam keadaan seperti ini, mustahil bagiku untuk menahan gelombang terakhir kesengsaraan naga. Raja Wu menggertakkan giginya karena benci, dan bahkan menyesal telah mengambil alih tubuh Lin Chen. Dari waktu ke waktu, saat Raja Wu perlahan pulih, ia terkejut menemukan bahwa tubuh fisik Lin Chen menunjukkan kemampuan perbaikan dan penyembuhan diri yang luar biasa. Daging dan tulang yang rusak parah akibat kesengsaraan naga petir secara luar biasa memperbaiki diri sendiri. Tampar, tampar. Kulit luar yang hangus perlahan terkelupas, memperlihatkan daging dan tulang berwarna putih bersih, sebening kristal. Tidak diragukan lagi, ini adalah transformasi total, peningkatan signifikan pada fisik untuk pertempuran. Potensi dan ketahanan tubuh tempur anak ini sungguh luar biasa. Setelah terluka parah akibat ujian naga petir, dia mampu menggunakannya untuk menempa dirinya sendiri dan memperkuat tubuh tempurnya. Raja Wu sangat gembira dan berseru dengan antusias, baja yang baik ditempa melalui 1000 palu dan 100 ujian, tubuh tempur ini benar-benar terbuat dari baja. Itu juga yang kupikirkan. Suasana hati Raja Wu juga menjadi optimis, dan dia tertawa dalam hati, haha. Surga membantuku. Dengan tubuh tempur yang begitu kuat dan sempurna, apa yang perlu ditakutkan dari sekadar sambaran petir?
Jika aku bisa merebut ciptaan surga dan menempanya dengan waktu, aku pasti akan bisa bebas berkeliaran di antara jalan kebenaran dan jalan iblis dan menjadi pendekar naga terkuat dalam sejarah. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, aku bisa merasakan ambisimu, Lin Chen tiba-tiba menyampaikan suaranya. Dasar bajingan, kau masih hidup. Raja Wu sangat marah dan jijik. Sungguh lelucon, tubuh ini milikku. Karena masih utuh, tentu saja aku sehat walafiat. Lin Chen mencibir. Sebaliknya, kau tanpa malu-malu menempel pada tubuhku dan menolak untuk pergi. Setelah menanggung siksaan selama ribuan tahun, aku kini terlahir kembali, dan tentu saja, kemenangan adalah satu-satunya tujuanku. Raja Wu mendengus dingin, nak. Putus asa saja, kau sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Aku tidak bisa mengatakan apakah aku punya peluang untuk menang, tapi menurutmu bisakah kau menahan cobaan naga terakhir? Bagaimanapun, aku sudah menerima kenyataan ini. Bahkan jika aku dimusnahkan, aku akan menerimanya dengan rela, kata Lin Chen dingin. Akhirnya aku menemukan tubuh yang begitu sempurna, bagaimana mungkin aku membiarkanmu binasa baik tubuh maupun jiwa? Terlebih lagi, tubuhmu benar-benar luar biasa kuat, mampu ditempa dan diperkuat oleh kekuatan eksternal yang dahsyat. Selama aku mampu menahan cobaan naga terakhir, bahkan jika aku hanya memiliki napas terakhir, maka aku yakin akan menang. Raja Wu mencibir dengan penuh kemenangan, selama aku tidak hancur berkeping-keping, aku pasti akan menerima berkah langit dan bumi, terlahir kembali, dan terlahir kembali. Begitu ya, kalau begitu, semoga beruntung, kata Lin Chen dengan tenang. Memang benar bahwa tubuh tempur fisik Lin Chen memiliki potensi tak terbatas, tetapi Raja Bela Diri mungkin tidak menyadari bahwa semua ini disebabkan oleh latihan Lin Chen sendiri dan terus-menerus menembus serta mengendalikan tubuh fisiknya. Raja Wu tidak terlalu memikirkan hal lain, dia hanya ingin mengatasi cobaan itu. Selama dia menyelesaikan ujian cobaan, dia bisa langsung diakui oleh hukum langit dan bumi sebagai pemilik baru tubuh Lin Chen. Ledakan. Awan badai yang luas menutupi langit sejauh ribuan mil, menyerupai lautan tak terbatas. Guntur yang tak berujung meraung dan bergemuruh, dan getaran kuat bergema di antara langit dan bumi, seolah-olah seluruh langit akan hancur oleh guntur. Tiba-tiba, suatu kekuatan yang menakutkan dan dahsyat, membawa kehendak penghancur dunia, turun dengan tekanan yang berat dan menindas. Boom, gelombang. Langit dan bumi bergetar hebat, membentuk medan energi dahsyat yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan dan menciptakan banyak retakan spasial. Gunung dan bebatuan hancur berkeping-keping, dan seluruh area lembah retak dan ambles secara luas. Dengan baik, Raja Wu merasa ngeri, tubuhnya kaku, dan darah serta kinya membeku. Di bawah tekanan kekuatan surgawi yang mengerikan ini, ia merasa seolah-olah membeku, dan seluruh tubuhnya begitu kaku sehingga ia hampir tidak bisa bergerak. Ekspresi Lin Chen juga berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan dari kesengsaraan naga petir terakhir akan begitu mengerikan. Bahkan sebelum benar-benar terbentuk, ia telah menimbulkan dampak energi yang kuat dan merusak. Gluk gelombang. Otot dan tulangnya berdenyut hebat, dan tubuh Raja Bela Diri terasa berat. Ia bahkan kesulitan memadatkan naga darah, dan armor Dewa Bela Diri meredup, retakannya semakin melebar. Bahkan hampir hancur oleh kekuatan tersebut. Terus terang saja, itu adalah mimpi buruk. Lin Chen juga menyadari keseriusan situasi tersebut dan berkata dengan nada serius, "Senior naga darah, Anda benar, cobaan naga terakhir ini adalah permainan hidup dan mati. Iya, sepertinya kau benar-benar harus bekerja sama dengan orang ini, atau kau akan dimusnahkan," kata naga iblis darah dengan sungguh-sungguh, merujuk pada malapetaka terbesar yang pernah dihadapinya saat mengikuti Lin Chen. Bagian 1413. Boom, gelombang. Awan malapetaka bergulir masuk, kekuatannya sebesar gunung, menekan tanpa henti. Kekosongan antara langit dan bumi berputar dan retak dengan cepat seperti jaring laba-laba, dan aliran udara juga tertekan dan mengeras, menghentikan deruannya tetapi membawa rasa penindasan yang sangat berat, membuat orang merasa sesak napas. Pegunungan dan daratan retak dan ambles. Meraung, gelombang. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, bumi bergetar dan kekuatannya sangat besar. Mengejutkan. Dari gumpalan awan malapetaka, muncul kepala naga raksasa, matanya dipenuhi keganasan dan amarah. Seperti naga penghancur dunia, ia memancarkan kekuatan yang menakutkan dan mengagumkan yang mengguncang jiwa. Tenggelam. Tubuh Raja Bela Diri terasa berat, kekuatan dahsyat dari cobaan petir saja sudah cukup untuk hampir membuatnya tidak mampu bergerak. Ditambah dengan terus terkurasnya energi jahat terkutuk, Raja Bela Diri tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan cobaan naga. Adapun armor Dewa Bela Diri, setelah dihancurkan dan terkena dampak tingkat ke-8 dari kesengsaraan naga, kondisinya sudah sangat buruk dan hampir tidak dapat berfungsi sebagai alat pertahanan. Wosh, gelombang. Raja Wu bernapas berat, enggan menyerah. Jika dia menyerah sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tetapi jika dia menolak untuk menyerah, dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk menghadapi cobaan naga terakhir. Sialan, kita hanya selangkah lagi. Seandainya pencuri kecil ini mau bekerja sama, aku tidak akan berada dalam situasi ini. Raja Wu mengumpat dalam hati, namun ia tak berdaya melawan Lin Chen. Tuan Wu, apakah Anda benar-benar tidak mampu bertahan lebih lama lagi? Jangan memaksakan diri, saya tahu Anda telah melakukan yang terbaik. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mengambil alih? Lin Chen tiba-tiba bercanda. Nak, bahkan sekarang, kau masih mencoba bersikap keras kepala padaku.
Raja Wu berkata dengan marah, aku akan jujur padamu, aku memang tidak berdaya untuk membantumu dalam cobaan naga terakhir ini. Karena kau begitu keras kepala dan bodoh, maka tunggu saja kau binasa bersamaku. Tidak perlu terlalu pesimis. Pemuda itu masih muda dan belum sempat menikmati hidup. Bagaimana mungkin dia meninggal di usia muda? Adapun Anda, Tuan Raja Bela Diri, Anda telah menderita selama ribuan tahun dan sekarang akhirnya bebas. Terlahir kembali bukanlah hal yang mudah. Tentu Anda tidak ingin dikalahkan oleh takdir di saat-saat genting terakhir, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Nak, maksudmu kau ingin mencapai kesepakatan denganku? Raja Wu mengerutkan kening, menunjukkan keraguannya. Tentu saja, kita berdua berjuang untuk bertahan hidup, jadi kita memiliki tujuan yang sama. Kata Lin Chen, alasan kita tidak bisa mencapai kesepakatan sebelumnya hanyalah karena saya tidak memiliki cukup kekuatan tawar-menawar. Sekarang kita harus mempertimbangkan kepentingan kita sendiri. Jadi, sekarang Anda memiliki kepercayaan diri untuk bernegosiasi dengan saya. Benar, ini bisa dianggap sebagai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi, apa syarat Anda? Aku akan mengendalikan tubuh fisikku, dan kau akan membantuku. Bersama-sama kita pasti akan mengatasi malapetaka ini. Apakah menurutmu itu mungkin? Raja Wu mencemooh. Aku akhirnya berhasil menguasai tubuhmu, dan sekarang kau ingin aku melepaskan kendali. Bukankah semua usahaku akan sia-sia? Sekalipun situasiku tidak menguntungkan, aku tidak bisa begitu saja memberikannya kepadamu tanpa imbalan. Apakah Raja Bela Diri kurang percaya diri dengan kekuatannya sendiri? Sekalipun aku bisa merebut kembali kedaulatanku dan mencapai terobosan dalam kultivasiku, aku tetap bukan tandinganmu. Lin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, aku tidak bisa membiarkanmu menduduki tubuhku. Kau bisa tinggal sementara di roh pedang iblis alam bawah. Setelah kau menemukan tubuh yang cocok, aku tentu akan membantumu terlahir kembali. Heh, kau membuatnya terdengar begitu baik. Dengan dendam yang begitu dalam terhadapku, apa kau benar-benar berpikir kau akan begitu baik? Bagaimana jika kau mengkhianatiku setelah kau selamat dari cobaan? Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Raja Wu mencibir. Kepercayaan itu timbal balik. Jika Tuan Wu hanya mempertimbangkan kepentingannya sendiri, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Paling buruk, kita bisa binasa bersama. Lagi pula, aku sudah mati berkali-kali, jadi sekali lagi tidak akan ada bedanya. Sikap Lin Chen tegas dan tak perlu dipertanyakan, tidak memberi ruang untuk diskusi lebih lanjut. Raja Wu merenung dalam hati, berpikir, membiarkan anak ini memimpin dalam cobaan ini bukanlah hal yang mustahil. Lagi pula, kekuatan cobaan naga terakhir ini sangat menakutkan, bahkan dengan menggabungkan kekuatan pun mungkin tidak cukup untuk menahannya. Tetapi jika kita berhasil menahan cobaan ini, orang yang mengalaminya pasti akan berada dalam kondisi terlemahnya untuk sementara waktu, dan aku mungkin memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Bahkan jika anak ini berhasil, dengan pengalaman kultivasiku selama ribuan tahun, dia tidak akan bisa menyingkirkanku. Jika dipikir-pikir, ini lebih menguntungkan bagiku. Heh, kau masih terlalu muda untuk mencoba mengakali aku. Setelah pertimbangan yang matang, Raja Wu memilih untuk berkompromi, berkata dengan suara berat, baiklah. Aku akan mengizinkanmu untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisikmu dan kemudian sepenuhnya membantumu mengatasi cobaanmu. Jika kau mengingkari janji setelah berhasil mengatasi cobaan itu, aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Jika Raja Bela Diri tulus dalam kerjasamanya, tentu saja aku akan menepati janjiku. Tapi aku juga harus menyatakan terlebih dahulu bahwa meskipun kultivasiku rendah, jika Raja Bela Diri diam-diam ikut campur, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Nada suara Lin Chen tegas. Bahkan ketika menghadapi musuh terkuat sekalipun, Lin Chen tidak pernah mundur. Begitu pula, Raja Wu mendengus pelan, mungkin merasa tidak nyaman di bawah tekanan kekuatan surgawi yang menakutkan, dan secara bertahap melepaskan kendali atas tubuh fisik Lin Chen, mundur ke latar belakang. Kemudian, Lin Chen mengendalikan tubuh fisiknya dan merasakan perubahan pada daging dan tulangnya dengan lebih dekat. Ia tak kuasa menahan desahan, rasanya sangat menyenangkan, seperti aku baru saja terlahir kembali. Jelas sekali. Ketika Lin Chen mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya, semua kemampuannya aktif. Darah dan qi-nya yang stagnan secara bertahap menjadi lancar, dan inti emas naga bintangnya beredar dengan cepat dan menjadi sangat aktif. Tentu saja, untuk menghindari kecurigaan Raja Wu, Lin Chen tidak mengaktifkan qi yin yang kuat yang selama ini tertidur di dalam tubuhnya. Setelah melepaskan dominasi fisik, Raja Wu merasa jauh lebih rileks dan mampu merasakan perubahan pada tubuh Lin Chen dengan lebih jelas. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, tubuh ini sungguh sempurna dan tanpa celah. Terutama setelah ditempa oleh 8 kesengsaraan naga pertama, ia tidak hanya tidak mengalami kerusakan tetapi justru diperkuat dan ditingkatkan. Jika ia dapat mengatasi kesengsaraan naga terakhir dan merebut keberuntungan surgawi, ia pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Boom! Gelombang. Awan malapetaka bergulir dan bergetar, frekuensi fluktuasinya semakin kuat, dan kekuatan ilahi yang terpancar darinya menjadi semakin dahsyat. Pertama-tama muncul kepala naga, kemudian tubuh dan cakarnya, dan akhirnya, ketika ekor naga terbentuk, bencana naga benar-benar lengkap. Meskipun Lin Chen telah mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya, dia masih tidak mampu menghadapi kesengsaraan naga ke-9 karena kekuatannya yang terbatas. Namun, Lin Chen dapat mengendalikan semua kemampuannya, yang kurang darinya adalah kekuatan. Tak mampu menahan godaan.
Lin Chen kemudian berkata dengan suara berat, Tuan Raja Bela Diri, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya, tetapi saya membutuhkan kekuatan yang cukup. Jika kau bersedia, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Namun, aku telah menderita kerugian yang cukup besar, dan apakah kau mampu bertahan atau tidak bergantung pada dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Raja Wu mengaktifkan tulang darahnya dan menggunakan kekuatan jahat kutukan. Tiba-tiba, gelombang energi iblis yang sangat besar dan kuat memancar dari dalam dan memenuhi tubuh Lin Chen. Sebelumnya, Raja Wu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan malapetaka, tanpa bantuan bala bantuan, dan tidak mampu melepaskan kekuatan sejati tubuh tempur Lin Chen. Namun, situasinya sekarang berbeda. Dengan fisik bertarung Lin Chen yang kuat dan dukungan dahsyat dari kekuatan iblis, kekuatan tempur Lin Chen terasa seperti tiba-tiba meledak. Boom! Gelombang. Tubuh dan jiwanya terguncang, dan gelombang energi yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti ombak. Bahkan kekuatan dahsyat yang menekannya pun terguncang oleh kemampuan supranatural yang kuat yang meletus dari Lin Chen. Dalam sekejap, cahaya merah tua dan energi iblis bersinar sangat terang, menyatu menjadi satu. Gelombang. Serangkaian raungan naga bergema, dan naga petir berwarna merah darah gelap yang panjang melesat ke segala arah. Momen selanjutnya, naga petir berwarna merah darah gelap itu perlahan melingkar dan meresap ke dalam armor Dewa Bela Diri. Berkat kekuatan naga petir merah darah gelap tersebut, kerusakan pada armor Dewa Bela Diri pulih dengan luar biasa, sementara pertahanannya terus diperkuat. Itu benar. Lagi pula, Raja Wu sudah meninggal, dan tidak mungkin untuk benar-benar menghidupkan kembali roh dari sirah Dewa Bela Diri. Namun Lin Chen berbeda, dia adalah roh hidup sejati. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat mengaktifkan roh senjata. Dengan memperkuat roh senjata, armor Dewa Bela Diri yang melekat padanya secara alami akan diperbaiki dan diperkuat. Ya, sebagai artefak suci, armor Dewa Bela Diri memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Jika Lin Chen ingin melawan kesengsaraan naga ke-9, dia masih perlu meningkatkan pertahanannya sendiri untuk meningkatkan peluangnya menang. Senang. Lin Chen merasa gembira, merasakan kekuatan yang luas dan tak terbatas di dalam tubuhnya, yang membuatnya dipenuhi rasa percaya diri dan semangat bertarung. Raja Wu juga merasakan perubahan mencengangkan pada tubuh fisik Lin Chen dan tak kuasa menahan napas dalam hati, kekuatan yang luar biasa. Potensi tubuh tempurnya telah sepenuhnya terungkap. Seandainya anak ini mencapai kesepakatan denganku lebih awal, kita tidak perlu melawan sekeras ini. Namun, Raja Wu tetap tidak menyesal dan tidak dapat mempercayai Lin Chen, sehingga ia diam-diam menstabilkan tulang darahnya. Energi jahat terkutuk yang ia kendalikan juga terus memantau perubahan pada roh pedang iblis dunia bawah. Bagian 1414. Boom! Gelombang. Awan malapetaka bergulir dan bergolak, mengguncang langit dan bumi, seekor naga guntur raksasa akan segera terbentuk. Pada saat yang sama, murka surga terus meningkat, memberikan tekanan yang sangat besar. Jepret, gelombang. Rongga itu retak dengan cepat, seperti kaca, udara membeku, seolah-olah semua udara telah tersedot keluar, membuatnya sesak napas. Pegunungan yang bergelombang runtuh lapis demi lapis, menimbulkan kepulan debu. Hebat! Lin Chen merasa seolah-olah sedang membawa besi dan batu, sangat berat. Kekuatan langit yang dahsyat dan tak terlihat terus-menerus menyerang pikirannya, menyebabkan tubuh dan jiwanya gemetar dan darahnya bergejolak. Merasakan kekuatan dahsyat dari cobaan naga, Raja Wu tampak sangat gelisah dan tidak tenang, mendengus dingin, "Nak. Jika kau dan aku mencapai kesepakatan lebih awal, aku tidak akan menghabiskan begitu banyak kekuatan, dan menghadapi cobaan naga terakhir tidak akan sesulit ini." Dengan situasi krisis yang sedang terjadi, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat. Kata Lin Chen dengan suara berat. Raja Wu tidak memahami Lin Chen. Ini bukan pertama kalinya Lin Chen menghadapi cobaan yang dapat membahayakan nyawanya. Oleh karena itu, Lin Chen sangat yakin bahwa selama ia memiliki kemauan dan keyakinan yang cukup, ia dapat mengatasi cobaan petir tersebut. Perang. Lin Chen dipenuhi semangat bertarung dan aura pertempurannya melambung ke langit. Meraung, gelombang. Dengan raungan naga yang memekakkan telinga, Lin Chen menghunus pedang jiwa naganya dengan kekuatan yang mengesankan. Jelas sekali. Dengan peningkatan dari pedang jiwa naga, naga petir darah gelap yang dilepaskan menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, jauh di dalam tubuh Lin Chen, telah terkumpul Qi Yin yang kuat, yang memberikan perisai yang kuat untuk fisik pertempurannya. Dengan diaktifkannya tubuh sejati jiwa iblis dan tubuh sejati jiwa petir secara bersamaan, pertahanan dan kekuatan tempur Lin Chen meningkat secara menyeluruh. Terutama dengan bantuan kuat dari Raja Bela Diri, kekuatan tempur Lin Chen pasti akan meningkat 100 kali lipat. Peluang peningkatan karir kedua. Kenaikan jabatan ketiga. Apakah ini kenaikan jabatan keempat? Atau lebih kuat? Lin Chen merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar mengalir melalui tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk mengukur batas kemampuannya sendiri. Selain itu, seiring meningkatnya tekanan dari kekuatan dahsyat tersebut, potensi tubuh tempur Lin Chen terus terstimulasi, menjadi lebih kuat dan tangguh, dan kekuatan dahsyat itu tidak lagi mampu menekan ledakan amarah Lin Chen. Sungguh aneh, seiring meningkatnya kekuatan tempurnya sendiri, fisik bertarung anak ini juga terus menguat. Potensinya benar-benar menakutkan, mungkin aku seharusnya tidak memprovokasi anak ini. Raja Wu terkejut, merasakan kekuatan Lin Chen, ia juga merasa sedikit lebih optimis.
Pada saat yang sama, dia merasa sedikit bersalah. Jika Lin Chen terus menjadi lebih kuat, akan semakin sulit baginya untuk mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Namun, daging dan tulang Lin Chen terus melepaskan potensinya, menguat lapis demi lapis, seluruh tubuhnya berdenyut hebat. Ekspresi Lin Chen tegang, entah karena rasa sakit atau kegembiraan yang berlebihan, tidak jelas. Tubuh bagian dalam. Darah naga itu mendidih, seolah-olah naga-naga sungguhan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dan melompat-lompat di dalam tubuhnya. Ya, setelah menyatu dengan darah dan tulang Raja Bela Diri, tulang naga yang ditempa Lin Chen juga mengalami transformasi, menjadi tulang pertempuran naga darah yang lebih kuat. Dengan kata lain, setelah metamorfosis tulang naga, garis keturunan naga biru Lin Chen juga mengalami perubahan kualitatif, terus menguat dan meningkat dari basis aslinya. Dan setelah ditempa oleh kesengsaraan naga, Lin Chen juga telah memperkuat tubuh tempurnya, sehingga Lin Chen tidak lagi sengaja menekannya. Akhirnya, saat mencapai titik kritis tertentu, Lin Chen meraung ke langit seperti naga ilahi. Mengaum, gelombang. Naga yang mengamuk itu meraung, cahaya naganya melesat kemana-mana, mengancam untuk menyalip bahkan naga surgawi yang dahsyat, kekuatannya mencapai langit. Kemudian, daging dan tulang Lin Chen, disertai dengan kekuatan naga yang dahsyat dan berat, mulai mengalami transformasi yang luar biasa dan ajaib. Sisik naga sekeras baja tumbuh, otot-ototnya membesar, fisiknya menjadi lebih kuat, ekor naga yang tebal dan panjang tumbuh, dan bahkan tangannya mulai menumbuhkan cakar dan gigi. Warna kulitnya secara bertahap berubah menjadi merah darah gelap. Meskipun penampilan Lin Chen semakin jelek, kekuatan bertarungnya juga meningkat secara eksponensial. Bagus. Didorong oleh tekanan internal dan eksternal, Lin Chen melepaskan potensinya dan berhasil memasuki tahap keempat transformasi naga gila. Transformasi keempat, transformasi naga gila. Berdasarkan kekuatan tempurnya semula, kekuatan Lin Chen dapat ditingkatkan hingga setara dengan ahli alam transformasi naga tingkat 2, dan dia bahkan dapat langsung melawan ahli alam transformasi naga tingkat 3. Jika Lin Chen benar-benar menjalani cobaan untuk berubah menjadi naga, kekuatan tempurnya akan meningkat lebih eksplosif lagi. Sungguh luar biasa, anak ini menahan tekanan yang begitu hebat dari langit, namun dia tidak hanya tidak menyerah, tetapi juga menggunakannya sebagai motivasi untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak heran dia menjadi pendekar naga yang kuat. Ini tidak terlepas dari kemauan keras dan semangat bertarungnya yang pantang menyerah. Raja Bela Diri diam-diam takjub, dan mulai ragu-ragu. Haruskah dia benar-benar menyerah untuk memperebutkan tubuh Lin Chen? Haruskah dia mendukung Lin Chen dengan semestinya, dan mencari tubuh yang cocok nanti? Namun tak lama kemudian, Raja Wu menolak idenya. Merasa tidak tahu berterima kasih dan telah mengambil alih tubuh Lin Chen, dia bertanya-tanya bagaimana Lin Chen akan melepaskannya setelah dia menyelesaikan cobaan beratnya. Lin Chen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia terus-menerus mengerahkan potensinya dan terus meningkatkan kemampuan bertahan dan kekuatan tempurnya. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk mempersiapkan diri menghadapi cobaan naga terakhir. Terutama setelah Lin Chenlong berhasil menembus ke alam tubuh, kepercayaan dirinya melambung lebih tinggi lagi. Ayo, hadapi. Lin Chen berkata dengan bangga, baju zirah perangnya megah, dengan naga ilahi menghiasi tubuhnya, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan dahsyat dan semangat bertarung yang tak tertandingi, bahkan secara paksa menghalau kekuatan surgawi luar biasa yang menekannya. Semangat ini begitu mengesankan sehingga bahkan Raja Wu pun tergerak dan merasa rendah diri di hadapannya. Itu benar. Ketika Raja Wu menghadapi kesengsaraan naga ke-9, dia hanya merasakan ketakutan dan keinginan untuk mundur, tetapi Lin Chen justru menunjukkan keberanian dan semangat bertarung yang tak terbatas. Saat ini, naga petir telah menjelma dan semakin kuat setiap saat. Ia bahkan telah mengerahkan seluruh energi petirnya untuk melepaskan serangan pamungkasnya, bersiap untuk menghancurkan sepenuhnya siapapun yang sedang mengalami kesengsaraan. Awalnya Raja Wu menahan diri, tetapi sekarang dia telah bersatu dengan Lin Chen. Jika Lin Chen kehilangan posisinya, Raja Wu juga akan binasa. Raja Wu memiliki tekad yang sangat kuat untuk bertahan hidup, dan tentu saja dia tidak ingin membiarkan harapan hancur di saat-saat kritis terakhir, jadi dia mengertakkan giginya dan menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke Lin Chen. Terima kasih. Lin Chen berteriak keras, dengan panik mengumpulkan kekuatannya. Cahaya merah darah dan pancaran iblis, disertai kilat, berkobar hebat. Pedang jiwa naga di tangannya tampak hidup, berubah menjadi naga petir merah darah gelap, meraung seolah hendak melepaskan kekuatannya. Jelas, ini adalah sikap persiapan penuh untuk perang. Nak, apa yang kau lakukan? Bukannya bertahan dengan benar, kau malah berpikir kau bisa sebodoh itu melawan cobaan naga terakhir secara langsung. Seru Raja Wu, yang pertama kali panik. Menurutku, pertahanan terbaik adalah serangan. Wajah Lin Chen penuh dengan kegarangan, hatinya dipenuhi dengan semangat juang dan tekad yang kuat. Ledakan. Langit bergetar hebat saat seekor naga malapetaka yang tak tertandingi, membawa keganasan penghancur dunia, meraung dan menerjang udara. Dengan kekuatannya yang mendominasi dan menakutkan, ia menghancurkan arus udara di sepanjang jalannya, menerjang maju dengan keganasan yang mengerikan. Takut. Kekuatan dahsyatnya hampir membuat Raja Wu ketakutan, bahkan ia merasa seolah-olah keberadaannya sendiri akan terguncang oleh kekuatan naga yang menggelegar itu. Namun, menghadapi keganasan seperti itu, Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, semangat bertarungnya semakin membara.
Dipenuhi dengan gairah yang membara, dia meraung seperti naga, menerjang maju dengan kekuatan guntur, dan melesat maju dengan kecepatan kilat. Momen itu, seluruh wujud dan jiwa Lin Chen menjadi kabur, menyatu dengan pedang berbentuk naga untuk membentuk naga petir salju gelap yang tak tertandingi kekuatannya. Ia menerjang naga surgawi yang menggelegar dengan amarah yang dahsyat. Orang gila. Raja Wu ketakutan dan dipenuhi kecemasan. Dia merasa bahwa Lin Chen pasti sedang berjalan menuju maut dan tidak berani membayangkan akibatnya. Dalam sekejap, dua naga petir yang perkasa dan mendominasi, masing-masing membawa kekuatan yang sangat besar dan menakutkan, bertabrakan dengan dahsyat antara langit dan bumi. Momen selanjutnya. Boom, gelombang. Serangkaian ledakan energi yang dahsyat dan menggelegar, seperti gelombang raksasa, menerjang dan menyapu langit dan bumi ke segala arah, menghancurkan kehampaan seperti pecahan kaca. Dalam radius ratusan mil, puncak gunung, dataran tinggi, bunga, rumput, dan hutan seketika rata dengan tanah dan musnah sepenuhnya. Adegan ini bahkan bisa digambarkan sebagai sebuah bencana. Sosok Lin Chen yang tampak tidak berarti seketika ditelan oleh kilat yang dahsyat dan mengamuk, nasibnya tidak diketahui. Karena itu terlihat jelas. Naga petir darah gelap yang dilepaskan Lin Chen dengan segenap kekuatannya tak mampu menandingi keganasan naga langit petir yang mampu menghancurkan dunia. Naga itu nyaris tak mampu bertahan sesaat sebelum hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pada saat yang sama, jauh di langit, seorang lelaki tua yang tegap berseru dengan ngeri, energi yang begitu dahsyat, dan itu berasal dari kekuatan surga. Energi tinggi macam apa yang bisa memicu kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan? Jian Chou, yang sedang berjuang untuk melarikan diri, belum jauh ketika ia terlempar kembali oleh kekuatan mengerikan yang berkobar dari langit dan bumi. Ia menjerit dan terpental ke sana kemari, terluka dan berdarah di kepalanya, pemandangan yang tragis. Bagian 1415. Lin Chen tenggelam dalam lautan petir yang mengamuk dan dihancurkan secara brutal. Gedebuk, gedebuk, gelombang. Petir yang bergulir dan dahsyat, seperti palu raksasa yang tak terhitung jumlahnya, tanpa henti menghantam Lin Chen. Meskipun Dewa Bela Diri telah menyerap sebagian besar kekuatannya, petir itu tetap tak tertandingi kekuatannya. Lin Chen merasakan sentakan kesakitan di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya berdenyut hebat seolah dipukul oleh genderang. Petir yang mengamuk tanpa henti, mengabaikan pertahanan armor Dewa Bela Diri, menembus tubuhnya, bergelombang dan mengamuk liar, tanpa ampun menghancurkan daging dan darah Lin Chen. Sekalipun tubuhnya sekuat baja, di bawah hantaman dan kerusakan akibat guntur yang mengamuk, daging dan tulangnya terkoyak, darah dan kinya bergejolak liar, esensinya kacau, dan tubuh serta jiwanya berada di ambang kehancuran. Bahkan dengan perpaduan darah dan tulang Raja Bela Diri, ia tidak mampu menahan dampak dari kesengsaraan naga petir, dan bahkan muncul retakan, dengan energi iblis meluap dari dalam. Tidak, dasar orang gila, seharusnya aku tidak mempercayaimu. Aku begitu bodoh sampai mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Teriak Raja Wu panik, dengan panik memanipulasi energi kutukan jahat dan memanfaatkan roh pedang iblis dunia bawah untuk mati-matian memperbaiki darah dan tulangnya. Ya, Raja Wu hanya bisa mendapatkan berkah dari langit dan bumi dengan berpegang teguh hingga napas terakhirnya. Justru tekad kuat Raja Wu untuk bertahan hidup itulah yang memberi Lin Chen dukungan yang begitu besar. Ini bukan pertama kalinya Lin Chen mengalami cobaan hidup dan mati seperti itu, selama itu tidak langsung memusnahkan tubuh dan jiwanya, Lin Chen masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Momen itu, Lin Chen tidak lagi menekan emosinya dan sepenuhnya melepaskan energi spiritual penyembuhannya, berusaha mati-matian untuk memperbaiki dan menyembuhkan luka-lukanya yang memburuk dengan cepat. Meskipun ia hampir tidak mampu menahan kekuatan penghancur dahsyat dari kesengsaraan naga petir, setidaknya ia dapat mengurangi kerusakan sampai batas tertentu. Meskipun daging dan tulang Lin Chen saat ini menunjukkan tanda-tanda retak dan hancur, memberinya firasat kuat akan kematian yang akan segera datang. Namun, semakin hal ini terjadi, semakin sedikit kita perlu panik, dan semakin sedikit pula kita perlu menyerah. Meskipun sangat menyakitkan dan lebih buruk daripada kematian, Lin Chen tetap bertahan menghadapi siksaan mengerikan yang ditimbulkan oleh kesengsaraan naga petir dengan tekad yang kuat. Bahkan penyiksaan paling brutal sekalipun, seperti dicabik-cabik dan dikenai 18 hukuman paling kejam, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Justru karena alasan inilah tubuh tempur Lin Chen menjadi semakin tangguh, terutama di bawah dampak kekuatan eksternal yang dahsyat, potensi Lin Chen sendiri terus-menerus terstimulasi. Sebaliknya, darah dan tulang Raja Bela Diri telah menyatu dengan tubuh dan tulang Lin Chen, sehingga mereka dianggap sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, rasa sakit yang dialami Lin Chen, Raja Bela Diri juga dapat merasakan rasa sakit yang serupa. Lin Chen telah melewati banyak kesulitan dan mengembangkan kemauan yang kuat, tetapi Raja Bela Diri tidak memiliki kemauan sekuat itu, yang dia miliki hanyalah keinginan yang lebih kuat untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sementara Lin Chen menahan rasa sakit, Raja Wu disiksa hingga mencapai titik penderitaan yang tak tertahankan. Dasar bajingan kecil, kalau kau tak punya kekuatan, jangan sok jagoan denganku. Kau telah membuatku menderita tanpa alasan. Raja Wu mengumpat dengan penuh kestongku, jika aku tidak mati hari ini, aku akan memastikan jiwamu tercerai-berai ke angin. Lin Chen mengabaikan Raja Bela Diri, tubuh dan pikirannya tegang, menahan siksaan guntur yang tak berujung. Tentu,
Lin Chen tidak tinggal diam dan menunggu kematiannya. Dengan armor Dewa Bela Diri yang menahan serangan dan energi spiritual penyembuhnya sendiri, serta mengurangi kerusakan akibat kesengsaraan naga petir sampai batas tertentu, tubuh sejati jiwa petir Lin Chen tidak tinggal diam. Itu benar. Lin Chen telah membuka lautan jiwanya, menggunakan tubuh sejati jiwa petirnya untuk mengarahkan kekuatan kesengsaraan naga petir, perlahan mengumpulkan dan memurnikannya. Karena energi dahsyat yang terkandung dalam bencana naga petir sangat kuat dan melimpah, tubuh sejati jiwa petir Lin Chen hanya menyerap dan memurnikan sebagian kecilnya sebelum mengonsolidasikannya ke tahap awal jiwa sejati. Tubuh sejati jiwa petir, juga dikenal sebagai jiwa sejati, dapat dibagi menjadi 4 alam, atas, tengah, bawah, dan sempurna. Lin Chen kini telah benar-benar mengkonsolidasikan jiwa sejatinya ke tahap awal, dan bahkan hampir mencapai terobosan. Namun Lin Chen tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia menggunakan energi petir yang diserap untuk lebih menyempurnakan tubuh sejati jiwa petirnya. Sama seperti yang dia lakukan pada tubuhnya sendiri, dia menempanya 1000 kali, membentuk tubuh sejati jiwa petirnya menjadi sepotong baja. Dengan cara ini, dengan pertahanan yang kuat dari armor Dewa Bela Diri, kekuatan penyembuhan yang dahsyat dari Ki Roh Obat, transfer dan penyerapan tubuh sejati petir, dan tulang darah Raja Bela Diri sebagai penopang yang kuat, daging dan tulang Lin Chen mulai mengalami perubahan. Lagi pula, tubuh tempur Lin Chen telah terus-menerus dan secara agresif diperkuat, dan kekuatan bencana naga petir bukanlah sesuatu yang permanen. Seiring berjalannya waktu, kekuatan bencana naga hanya akan terus menurun. Namun, bencana naga petir memang telah menyebabkan kerusakan yang terlalu besar pada Lin Chen. Meskipun tubuh dan jiwanya tidak hancur, daging dan tulangnya mengalami kerusakan parah dan tampak seperti akan hancur kapan saja. Namun, Raja Wu kesulitan untuk bertahan. Ia berusaha melepaskan diri dari tubuh Lin Chen ketika ia menyadari bahwa darah dan tulangnya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Lin Chen. Untuk melepaskan diri secara paksa, ia membutuhkan kekuatan yang cukup. Kekuatan. Raja Wu kemudian menyadari bahwa energi jahat terkutuk yang diandalkannya telah melemah sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi mampu mengendalikan roh pedang iblis dunia bawah. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah Raja Wu sebenarnya dibatasi, mengetahui bahwa semuanya telah hilang. Bahkan jika Lin Chen berhasil melewati cobaan, dia tidak akan lagi bisa merebut tubuh fisik Lin Chen, dan malah akan menjadi batu loncatan bagi Lin Chen. Memikirkan hal itu, Raja Wu meraung, "Dasar orang gila. Aku tidak akan melayanimu lagi. Usir aku. Bukankah Raja Bela Diri ingin hidup dan mati bersamaku? Mengapa kau menyerah begitu cepat?" Lin Chen menahan rasa sakit dan menyampaikan suaranya. Alasan dia tidak menggunakan Qi Yin yang terakhirnya adalah agar dia bisa menggunakan kekuatan kesengsaraan naga petir untuk menyerang Raja Bela Diri. Sungguh, kekuatan bencana naga petir sangat efektif. Tidak hanya sangat melemahkan energi jahat terkutuk, tetapi juga menyebabkan Raja Bela Diri menderita rasa sakit dan siksaan yang hebat. Lagi pula, dia tidak memiliki kemauan yang kuat seperti Lin Chen. Dia hanya memiliki keinginan untuk bertahan hidup. "Jika kau ingin mati, aku tak akan menemanimu. Lagi pula, kaulah yang sedang mengalami cobaan, ini tidak ada hubungannya denganku." Raja Wu meraung, darah dan tulangnya bergetar hebat saat ia berusaha melepaskan diri dari tubuh Lin Chen yang sedang berperang. Perpaduan langka antara darah dan tulang semakin memperkuat fisik Lin Chen, membentuk tulang pertempuran naga darah yang dahsyat. Karena hal itu menguntungkan Lin Chen, mengapa dia akan dengan mudah melepaskannya? "Tuan Raja Bela Diri, Anda yang bersikeras mengambil alih tubuh saya sebelumnya, tetapi sekarang kita dalam bahaya, Anda ingin meninggalkan saya. Anda benar-benar pengecut," ejek Lin Chen. "Awalnya saya pikir kita telah mencapai kesepakatan dan dapat maju dan mundur bersama, tetapi tampaknya saya salah. Kalau begitu, akan saya katakan yang sebenarnya, tubuh saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda ambil alih dan tinggalkan sesuka hati. Dasar bajingan, kalau kau tak melepaskan cengkeramanmu, aku akan menyeretmu jatuh bersamaku sekarang juga." Raja Wu meraung, hampir gila karena kesakitan. "Kau takut mati, makanya kau tak bisa mendapatkan tubuh fisikku. Lagi pula, seorang pendekar naga yang perkasa bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang pengecut," ejek Lin Chen. "Kau punya keinginan untuk hidup, tapi tak punya nyali untuk melakukannya." Raja Bela Diri, gelar yang menggelikan dan memalukan. Raja Wu sangat marah dan berkata dengan geram, "Jangan coba-coba berunding denganku. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau telah menggunakan kekuatan petir kesengsaraan untuk melemahkan energi jahat kutukanku. Begitu kau selamat dari kesengsaraan, kau pasti akan mengkhianatiku dan mengambil kembali kendali atas tubuh fisikmu. Sayangnya, aku menyadari kesalahanku terlalu terlambat dan tertipu oleh tipu dayamu. Kau hanya bersikap picik dan menilai orang lain berdasarkan standarmu sendiri. Jika kau bekerja sama dengan tulus, aku tentu akan menepati janjiku dan membangun kembali tubuh fisikmu suatu hari nanti," kata Lin Chen dengan nada menghina. Sungguh lelucon, bagaimana mungkin seseorang bisa sebodoh itu? Raja Wu meraung marah, mengancam, "Aku tahu perjuanganku telah kalah. Bahkan jika kau berhasil selamat dari cobaan ini, aku akan kesulitan mengambil tubuhmu. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan nyawaku, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, aku akan membawamu bersamaku sekarang juga. Mati bersama, sudah terlambat," kata Lin Chen dengan marah. Tiba-tiba, energi yin dan yang diaktifkan dalam sekejap. Energi yin dan yang luas dan dahsyat menyembur keluar dari kedalaman tubuh seperti bendungan yang jebol, memenuhi tubuh dengan kekuatannya. Artinya,
Ketika energi yin dan yang meledak, potensi Lin Chen juga meledak seketika, memunculkan potensi tak terbatas dan kekuatan tanpa batas dari kedalaman daging dan darahnya. Dalam sekejap, seolah-olah hidup dan mati telah terbalik, tubuh yang hancur itu memancarkan cahaya yang kuat dan aneh, serta mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan luar biasa yang terlihat oleh mata telanjang. Selain itu, daging dan darah yang telah diperbaiki, setelah ditempa dan diperkuat oleh kesengsaraan naga petir, telah mengalami transformasi, menghasilkan tubuh baru dengan kulit yang bersinar seterang berlian. Selanjutnya, tulang dan meridian Lin Chen juga mengalami proses penyembuhan ajaib, seolah-olah cahaya ilahi terjalin, membuat tulang dan meridiannya tampak seperti terbuat dari besi dan giok ilahi, menjadi sangat kuat dan tahan lama. Dengan cara ini, dari dalam keluar, dan kemudian dari luar ke dalam, terjadilah siklus penciptaan, yang mengubah dan memperkuat tubuh, seperti kehidupan baru. Ini. Raja Wu terkejut dan tidak percaya dengan perubahan luar biasa yang telah Lin Chen berikan pada tubuhnya. Dia juga menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagian 1416. Setelah kesulitan datanglah kebahagiaan, dan transformasi yang lengkap. Lin Chen terguncang hingga ke lubuk hatinya, seolah-olah dewa kuno telah terlahir kembali, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi. Petir yang awalnya dahsyat dan mengerikan itu tampaknya diserap oleh tubuh Lin Chen, meresap ke seluruh keberadaannya. Dari yang dangkal hingga yang dalam, petir itu secara menyeluruh menempa daging dan tulang Lin Chen, menciptakan lapisan transformasi. Tubuh tempur itu mengalami transformasi yang cepat dan berkualitas, dengan darah dan ki-nya melonjak, energi naga berputar-putar di sekitarnya, dan cahayanya menyilaukan. Saat itu juga, Lin Chen merasa seolah-olah diselimuti oleh kekuatan ilahi yang sangat besar, energinya melonjak dan bergelombang. Seolah-olah naga-naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran dan melintasi di dalam dirinya, membersihkan dan memurnikan daging dan tulangnya. Perkuat, ubah. Perkuat lebih lanjut, transformasi lebih lanjut. Daging dan tulang Lin Chen tampak disegarkan dan dibentuk ulang berulang kali. Dengan setiap siklus penempaan, dia bisa mendapatkan penguatan dan transformasi komprehensif hingga dia menembus batas kemampuan tubuh tempurnya. Meraung, gelombang. Lin Chen meraung, suaranya seperti naga ilahi, menggelegar dan mengguncang bumi, membuat langit dan bumi berguncang, dan kekuatannya bergema hingga ribuan mil jauhnya. Mengejutkan. Seekor naga merah darah gelap, melingkar dengan kilat, melesat keluar, meraung melintasi langit dan bumi, kekuatannya sangat besar dan menakjubkan, mengejutkan dunia hingga bermil-mil jauhnya. Naga aneh yang muncul itu, meskipun menyerupai naga sungguhan, sangat berbeda dari naga yang kita kenal. Hal ini karena naga aneh itu sangat besar, menyerupai gajah raksasa, sebesar gunung. Bagus. Lin Chen menjalani 9 cobaan, akhirnya mencapai kesatuan dan berhasil maju ke alam ketiga teknik pertempuran naga bintang, alam naga gajah. Kerajaan naga dan gajah. Kekuatan naga dan gajah begitu besar sehingga dapat menutupi langit, dan suaranya dapat menembus guntur. Ia kuat dan ganas, dengan kekuatan untuk mencabut gunung dan sungai, dan kekuatannya tak terbatas. Karena itu, kekuatan naga dan gajah merupakan peningkatan lebih lanjut berdasarkan kekuatan asli dari urat naga. Meskipun kekuatannya berada pada level yang sama, kekuatannya meningkat bertonton. Sebagai contoh, kultivator alam gajah naga tingkat pertama setara dengan kultivator alam naga tingkat kedua, dan bahkan dapat lolos tanpa cedera dari ahli alam naga tingkat ketiga. Meraung, gelombang. Naga dan gajah meraung, langit dan bumi bergetar, gunung-gunung runtuh dan bumi retak, kekuatan mereka mengguncang dunia. Kekuatan ilahi apa ini? Auranya sangat menakutkan. Raja Wu sangat terkejut dan ketakutan. Dia meraung marah, dasar bajingan kecil. Jika kau tidak berhenti, aku akan menghancurkan takdirmu. Tiba-tiba, Raja Wu dengan panik melepaskan energi jahat terkutupnya, berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas tulang darah dan kemudian menempelkan dirinya pada roh pedang iblis dunia bawah untuk menimbulkan kerusakan kutukan pada Lin Chen. Sayangnya, setelah dihantam oleh malapetaka naga yang dahsyat dan dengan Lin Chen secara diam-diam mentransfer energi yin dan yang, energi jahat terkutuk yang dimiliki oleh Raja Bela Diri terus melemah dan tidak lagi mampu melawan kekuatan ilahi naga gajah di dalam tubuh Lin Chen. Apalagi karena Lin Chen telah berhasil selamat dari kesengsaraan naga dan bahkan menyerap energi kesengsaraan naga petir, dan akan segera menerima berkah dari langit dan bumi, bagaimana mungkin Raja Bela Diri bisa mengganggu Lin Chen? Tuan Raja Bela Diri, kekuatanmu telah hilang, dan kau tak berdaya untuk membalikkan keadaan. Awalnya, melihat betapa sulitnya bagimu untuk terlahir kembali, dan mengingat kebaikan yang telah kau tunjukkan padaku, aku berpikir akan membangun kembali tubuh fisikmu setelah aku berhasil melewati cobaan. Tapi kau belum menyerah pada niat jahatmu dan telah mencoba membunuhku beberapa kali. Lin Chen berkata dingin, karena kau begitu kejam, maka jangan salahkan aku jika aku tidak adil. Ledakan. Tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar hebat, dan naga serta gajah itu meraung. Kekuatan naga dan gajah yang dahsyat dan mendominasi menembus tulang-tulangnya, dengan ganas menyerang energi kutukan Raja Bela Diri. Pada saat yang sama, Lin Chen mengaktifkan tubuh sejati jiwa iblisnya, sepenuhnya mengendalikan roh pedang iblis dunia bawah. Bersama-sama mereka menyerang, dengan paksa menghancurkan energi jahat terkutuk yang tersegel di dalam darah dan tulangnya sendiri. Tidak, dasar bajingan hina, aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu dari bencana, namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan dan mengkhianatiku.
Kau pasti akan dihukum. Raja Wu meraung marah. Kau pengecut yang takut mati dan menyimpan niat jahat. Kau juga tidak tahu berterima kasih dan memanfaatkan aku. Karena kau begitu hina, moralitas apa yang bisa kubicarakan denganmu? Lin Chen berkata dengan garang. Dasar bajingan, aku memiliki fondasi kultivasi ribuan tahun. Bahkan dalam kondisi terburukku pun, aku bukanlah seseorang yang bisa kau hancurkan. Raja Wu meraung marah, menggunakan kekuatan jiwa sisa miliknya, membawa sisa energi jahat dari kutukan tersebut. Ledakan. Darah dan tulangnya bergetar hebat, dan energi jiwa sisa yang kuat menerobos serangan Lin Chen dalam sekejap, berubah menjadi kabut darah bergulir yang keluar dari tubuh Lin Chen dan dengan cepat menghilang. Hah, Lin Chen tampak terksenjing. Sepertinya dia telah meremehkan Raja Bela Diri. Bahkan dengan jebakan yang dipasang dengan baik, jiwa sisa Raja Bela Diri masih berhasil lolos. Itu benar. Raja Wu hanya bisa lolos dengan tanpa ampun meninggalkan garis keturunannya dan fondasi yang menjadi pijakannya. Justru karena alasan inilah tulang darah Raja Bela Diri secara alami menjadi tanpa pemilik, benar-benar menyatu dengan tulang naga Lin Chen dan berubah menjadi tulang pertempuran naga darah yang kuat. Raja Wu mengandalkan darah dan tulang untuk bertahan hidup. Sekarang setelah ia kehilangan darah dan tulangnya, jiwanya yang tersisa akan sulit bertahan. Kecuali jika ia dapat menemukan tubuh untuk ditempati dalam waktu singkat, jiwanya akan tercerai-berai. Lin Chen tidak peduli dengan semua itu. Setelah memaksa keluar sisa jiwa Raja Bela Diri dan energi jahat kutukan, Lin Chen akhirnya mendapatkan kendali penuh atas tubuh fisiknya dan roh pedang iblis dunia bawah. Pasukan tempur kembali, tubuh dan jiwa bersatu. Merasakan transformasi seluruh tubuhnya menjadi fisik tempur yang perkasa dan kekuatan yang tak terbatas, Lin Chen merasakan kepuasan yang luar biasa yang tak bisa ia tahan untuk dibagikan. Meraung, gelombang. Naga dan gajah itu meraung liar, suara mereka menggema di langit dan bumi, aura mereka melambung ke awan, kekuatan mereka sangat mengagumkan. Pada saat yang sama, tanpa batasan yang impos oleh Raja Bela Diri, Ki Meridian yang surgawi dan Ki Meridian Yin Bumi milik Lin Chen terbebas dari kendala dan dilepaskan dengan bebas. Untuk tujuan ini, Yin dan Yang berada dalam harmoni, dan keduanya terintegrasi serta saling mendukung. Ki Yin dan Yang terus menguat dalam keseimbangan, yang pada gilirannya mendorong Ki 7 Meridian dan 9 Meridian untuk beredar dan meningkat, dan Ki dari setiap atribut diperkuat secara radikal. Sampai ketika Ki Yin dan Yang mencapai batas tertentu, Lin Chen tidak lagi mampu menekannya dan tidak punya pilihan selain menerobos hambatan tersebut dalam satu gerakan. Terobosan. Tingkat keempat dari teknik gila 9 Meridian, Yin dan Yang dalam harmoni. Sesuai namanya, ini berarti bahwa Yin dan Yang bergabung dan menyatu menjadi satu, membentuk kekuatan Yin dan Yang. Kekuatan Yin dan Yang telah menjadi tak terpisahkan, sehingga mengubah sifat energi Yin Bumi. Selain memiliki kekuatan Yin dan Yang yang dahsyat, Lin Chen juga dapat lebih mudah menyembunyikan energi elemennya sendiri. Dengan kata lain, Lin Chen akan mampu beralih antara Ki Yin dan Yang sesuka hati, dan juga dapat menyembunyikan dan menutupi Ki atributnya dengan sempurna. Ia saleh jika ia berada di jalan yang benar, dan ia jahat jika ia berada di jalan yang jahat. Ledakan. Energi Yin dan Yang meledak, menyatu dengan kekuatan naga dan gajah, menjadi lebih kuat lagi, seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Kepalan tangan dapat menghancurkan gunung dan sungai, telapak tangan dapat membangkitkan angin dan awan, serta membalikkan sungai dan laut, semuanya tak terlukiskan. Saat tubuh Lin Chen mengalami berbagai peningkatan dan perubahan, energi sisa dari kesengsaraan naga petir juga diserap dan dimurnikan oleh tubuh sejati jiwa petir Lin Chen. Akhirnya, setelah selamat dari kesengsaraan naga 9 langit, seseorang akan memperoleh berkah dari langit dan bumi. Mengejutkan. Pertanda baik muncul dari langit, dengan cahaya ilahi yang tak terbatas dan pancaran ilahi yang tak berujung. Aura ungu naik dari timur, seperti pembaptisan suci, membersihkan dan mengubah wujud dan jiwa Lin Chen, menyehatkan jiwanya, dan membuatnya tampak seperti dewa. Kemudian, di bawah penciptaan langit dan bumi, daging, tulang, bentuk, jiwa, dan meridian Lin Chen mengalami transformasi yang luar biasa. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Chen mengalirkan Ki Yin dan Yang di dalam tubuhnya, mengikuti penciptaan yang dibawa oleh langit dan bumi, dan memadatkannya di dantiannya. Yin dan Yang bersatu, merangkul asal-usul dan kembali menjadi satu. Teriak Lin Chen, sambil melancarkan teknik gila 9 meridian dan mengendalikan inti emas. Dalam sekejap, ramuan emas naga bintang bekerja dengan sendirinya, merangkul esensi Yin dan Yang, dan mengalami transformasi. Meraung, gelombang. Energi naga, mengalir dengan lancar dan sesuai dengan energi Yin dan Yang dari siklus energi, melingkari eliksir emas. Didorong oleh energi Yin dan Yang, energi naga kemudian mengalir ke dalam eliksir emas. Perlahan-lahan, eliksir emas tersebut, setelah dimurnikan dan dimatangkan, mengalami transformasi, secara bertahap berubah menjadi warna emas gelap. Meskipun tidak ada transformasi yang sangat jelas, kepadatan dan kekuatan inti emas meningkat 100 kali lipat. Sebagai contoh, Golden Core sebelumnya hanyalah bola kaca, tetapi sekarang setelah diperkuat dan diubah, ia telah menjadi bola baja yang keras. Ini adalah perubahan kualitatif. Bagus. Pil emas naga bintang milik Lin Chen juga berubah menjadi pil naga Yin Yang. Seluruh dantian yang mengelilingi pil naga Yin yang dipenuhi dengan energi bintang yang luas dan kuat, menjadikannya seperti matahari paling terang di galaksi yang luas.
Haha, aku terlahir kembali. Aku telah mencapai terobosan lagi. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, sepenuhnya menikmati keajaiban ciptaan tak terbatas yang dibawa oleh langit dan bumi, dan merasakan transformasi ajaibnya sendiri. Ya, Lin Chen benar-benar telah berhasil menembus dan memasuki tahap pertama alam naga transformasi. Berbeda dengan kultivator alam naga tingkat pertama biasa, Lin Chen jauh lebih kuat. Bahkan jika dia harus menghadapi ahli alam naga tingkat ketiga seperti Jian Cheng, Lin Chen akan memiliki cukup kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Merasakan perubahan dahsyat di dalam tubuh Lin Chen, naga iblis darah menjadi bersemangat dan tertawa terbahak-bahak, haha. Sisik emas berubah menjadi naga, melayang ke langit. Anak yang baik, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Bagian 1417. Seluruh lembah itu, setelah hancur lebur, telah lama menjadi rata dan dipenuhi lubang. Para hantu yang terperangkap di lembah iblis dibebaskan dan bereinkarnasi. Saat ini juga, tanah yang tandus itu gersang dan tidak berpenghuni. Batuk-batuk gelombang. Jian Chou, yang dipenuhi luka, perlahan terbangun. Menatap pemandangan mengerikan di hadapannya, ia merasa ngeri dan menghela napas dalam-dalam. Astaga! Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Xing Chen telah menarik cobaan lain? Di mana kakakku? Dengan kultivasinya, Xing Chen tidak memiliki peluang untuk menang. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di Yougu? Setelah mempertimbangkannya, Jian Chou merasa gelisah. Meskipun dia percaya pada kekuatan kakak laki-lakinya, dia tetap merasa tidak tenang. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Situasi musuh saat ini tidak jelas, jadi semakin jauh kita pergi, semakin baik. Jian Chou berusaha untuk bangun. Dia sudah terluka parah, dan terkena sambaran petir tentu saja menambah penderitaannya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bahkan belum melangkah beberapa langkah pun. Tiba-tiba, gumpalan kabut darah yang aneh, disertai tawa menyeramkan, bergema, hehe, masih ada makhluk hidup di luar lembah. Sepertinya hidupku tidak ditakdirkan untuk berakhir. Dengan baik. Sebelum Jian Chou sempat bereaksi, kabut darah menyerbu tubuhnya, seperti virus mematikan, dengan ganas dan tanpa ampun mengikis wujud dan jiwanya, menyebabkannya kejang-kejang kesakitan, tak mampu melawan. Iya, Jian Chou sudah terluka parah dan tidak memiliki kemauan kuat seperti Lin Chen, jadi bagaimana dia bisa menahan gempuran Raja Bela Diri? Ah, tidak, gelombang, Jian Chou ketakutan, kesakitan luar biasa, dan benar-benar putus asa. Hehe, meskipun fisikmu jauh lebih rendah daripada bocah itu, masih bisa diterima. Raja Wu mencibir sinis, lalu tiba-tiba berseru kaget, dendam yang begitu besar, sepertinya kau menyimpan dendam terhadap bocah itu. Iya, itu sempurna, raja ini membutuhkan dendammu. Bukankah kau ingin membalas dendam? Kalau begitu, lepaskan amarah dan dendammu sepuasnya. Awalnya, Jian Chou tidak stabil, dan dia sangat membenci Lin Chen. Terpicu oleh pikiran jahat Raja Bela Diri, semua amarah dan kebencian di hati Jian Chou dilepaskan dengan cara yang sangat gila. Mengaum, gelombang. Jian Chou meraung seperti binatang buas, matanya merah dan wajahnya berkerut, seolah-olah dia telah menjadi vampir, taringnya terbuka dan tubuhnya memancarkan kebencian negatif yang mengerikan. Meskipun seluruh lembah hancur, dulunya tempat itu merupakan medan pertempuran sengit antara kebaikan dan kejahatan, yang tertutup selama ribuan tahun, dan menyimpan banyak kebencian negatif. Raja Wu eksis melalui kekuatan kutukan dan energi jahat, dan secara inheren dipenuhi dengan pikiran jahat negatif yang kuat. Sebelumnya, ia bergantung pada roh pedang iblis dunia bawah untuk berkultivasi dan bertahan hidup, tetapi selalu dibatasi oleh roh pedang iblis dunia bawah. Sekarang, Raja Wu merasuki tubuh fisik dan, melalui kebencian di hati Jian Chou, menyerap kebencian yang mendalam di lembah terpencil itu. Haha, lepaskan dengan liar, hanya dengan memperoleh kekuatan terkuat kau bisa mengalahkan musuhmu. Balas dendam dan hapus rasa malumu. Raja Wu tertawa terbahak-bahak. Gelombang. Pendekar pedang meraung ganas, dan kebencian negatif yang meresap ke seluruh dunia berkumpul di sekelilingnya dan mengalir ke dalam tubuhnya. Didorong oleh kebenciannya, fisik pendekar pedang mulai mengalami perubahan yang luar biasa, dan esensi serta darah di dalam tubuhnya juga mengalami transformasi jahat. Boom, gelombang. Energi iblis yang dahsyat dan ganas melonjak keluar seperti gelombang yang mengamuk, mengubah tanah di sekitarnya menjadi tanah hangus. Aura jahat itu sangat mengerikan, dan energi jahat itu melambung ke langit. Pada saat yang sama, saat tubuh Jian Chou mengalami transformasi drastis, tidak hanya luka-lukanya yang sembuh sepenuhnya, tetapi kekuatan fisiknya juga meningkat pesat, dengan otot-otot yang menonjol dari tubuhnya menjadi sekeras lempengan baja. Selain itu, ki pedang urat naga Jian Chou berubah menjadi ki pedang naga jahat, menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Jumlah aura iblis yang dipancarkannya menyebabkan arus udara di sekitarnya bergemuruh dan bergejolak, serta lapisan batuan di sekitarnya bergetar dan retak hebat. Jian Chou awalnya hanya memiliki tingkat kultivasi kultivator alam naga transformasi, tetapi setelah berubah menjadi kultivator iblis, dia menyerap sejumlah besar kebencian kematian, dan tingkat kultivasinya juga meningkat pesat. Haha, meskipun tubuh fisikmu jauh lebih rendah, dengan bimbinganku, bahkan ular atau serangga pun bisa berubah menjadi naga. Raja Wu tertawa terbahak-bahak, lalu mencibir, bintang, begitu. Aku akan mengingatmu. Jika kita bertemu lagi, aku pasti akan membunuh anjingmu. Kata-kata itu bahkan belum sepenuhnya keluar dari mulutnya. Suara mendesing.
Aura pedang yang tajam dan aneh menerobos kehampaan, melesat ke arah kami tanpa peringatan, seperti sambaran petir. Serangan musuh. Jian Chou segera waspada, mengangkat pedangnya secara horizontal, dan dengan tepat serta cepat, menebas energi pedang tersebut. Bang! Kekosongan itu bergetar, dan sisa-sisa energi pedang meledak seperti riak. Jelas sekali. Jian Chou sedikit lebih lemah dan terpaksa mundur beberapa langkah. Tuan Raja Bela Diri, kau benar-benar masih menggunakan trik lamamu, bahkan mengincar penjahat keji ini. Lin Chen muncul di udara sambil mengejek, kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna, sepasang penjahat yang ditakdirkan untuk bersama. Bintang-bintang. Mata Jian Chou merah padam, dipenuhi kebencian yang mendalam dan niat membunuh. Apakah Anda merujuk pada saudara Qiyu atau Tuan Wu? Lin Chen mengerutkan kening. Dasar bajingan kecil, kita semua sekarang satu keluarga. Jian Chou mengubah nada bicaranya, dan Wu Wang berkata dengan marah, meskipun fisik dan kultivasi bocah ini agak kurang, selama dia mendapatkan kekuatanku, dia bisa menjadi harimau ganas dan naga yang mengamuk. Bahkan jika kau mengalami cobaan dan meningkatkan kultivasimu secara signifikan, jika kau ingin menyakitiku, kau mungkin tidak memiliki cukup kesempatan untuk menang. Begitukah? Junior ini belum benar-benar merasakan kemampuan Raja Bela Diri, dan lagi pula, orang ini menyimpan dendam padaku. Entah itu kau atau dia, aku tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Lin Chen berkata dengan acuh tak acuh, untuk memangkas gulma, kita harus mencabut akarnya untuk mencegah masalah di masa depan. Jika itu kau, Raja Bela Diri, aku yakin kau tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Berikan jalan keluar bagi orang lain, agar kalian bisa bertemu lagi di masa depan. Jika bukan karena bantuanku, kau pasti sudah kehilangan nyawamu. Karena dendam sudah terselesaikan, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Lagi pula, aku adalah dermawanmu, jadi mengapa kau sampai melakukan hal sejauh itu untuk membunuhku? Kata Raja Wu dengan suara berat, jelas menunjukkan kesediaannya untuk berkompromi dan mengalah, karena sekarang ia sama sekali tidak mampu melihat tingkat kultivasi Lin Chen. Jika aku tidak melenyapkan mereka semua, aku akan binasa suatu hari nanti. Kata Lin Chen tanpa ekspresi. Setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, dan langit serta bumi akan menghukumnya. Aku selalu menuruti ajaranmu. Keras kepala dan tak mau mengalah, kau sedang mencari kematian. Raja Wu menggertakkan giginya karena marah. Membunuh. Kilatan jahat muncul, dan aura pembunuh memancar keluar. Ujung tajam pedang jahat itu tiba dalam sekejap, seperti ular berbisa yang ganas, tanpa ampun mengincar langsung jantung Lin Chen. Serangan itu luar biasa. Aku bisa melihatnya. Saat ujung yang tajam mendekat, ekspresi Lin Chen berubah dingin, dan cahaya aneh dan menyeramkan terpancar di matanya. Dalam sekejap, pupil mata Lin Chen berkedip-kedip, kadang gelap, kadang terang, kadang merah darah, cahayanya yang menyeramkan perlahan berubah, tak terduga, menakutkan, dan memikat. Bagus. Sejak Lin Chen mencapai tingkat keempat dari teknik gila 9 meridian, alam harmoni Yin Yang, mata emasnya juga mengalami perubahan. Mata darah Yin Yang. Dengan Yin di sebelah kiri dan Yang di sebelah kanan, serta pemahaman mendalam tentang Yin dan Yang, kekuatan pupil matanya meningkat pesat. Belum lagi aura makhluk hidup, dia bahkan bisa melihat menembus jiwa-jiwa tak terlihat dari orang mati. Selain itu, mata darah Yin Yang dapat menyerang dan memikat pikiran lawan. Jika seseorang melakukan kontak mata dengan mata darah Yin Yang milik Lin Chen, mereka akan memasuki keadaan halusinasi yang mendekati hidup dan mati, dan pikiran mereka akan kosong untuk waktu singkat. Sesuai dugaan. Ketika mata darah Yin Yang Jian Chou dan Lin Chen bertemu, seolah-olah pedang tak terlihat langsung menembus pikiran mereka, menyebabkan pikiran mereka kosong sesaat. Mata darah Yin Yang memang sangat tangguh. Namun, Jian Chou saat ini berada dalam keadaan jiwa ganda. Meskipun Lin Chen berhasil menyerang pikiran Jian Chou, dia tidak dapat menembus pikiran Wu Wang lebih jauh, yang benar-benar mengejutkan Wu Wang. Mundur. Raja Wu secara naluriah mengambil kendali tubuh Jian Chou, dengan tergesa-gesa mundur dan cepat menjauh dari Lin Chen. Lagi pula, Raja Wu saat ini tidak mengetahui kemampuan Lin Chen, dan menjaga jarak sejauh mungkin adalah pendekatan yang paling hati-hati. Tapi siapa yang tahu? Saat Raja Wu mundur, Lin Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan langsung. Pelarian berdarah. Dengan sisa darah yang masih terlihat dan kehadiran gaib dalam sekejap, teknik melarikan diri dari darah milik Lin Chen telah meningkat pesat setelah naik ke alam naga gajah. Sebelumnya, dia bisa menempuh jarak lebih dari 20 mil dalam sekejap, tetapi sekarang dia bisa menempuh jarak 100 mil dalam sekejap, yang menunjukkan betapa luar biasanya kecepatan geraknya. Suara mendesing. Dengan satu tebasan pedang gelap, Lin Chen langsung menggunakan pedang iblis dunia bawah. Terlebih lagi, pedang iblis dunia bawah, yang telah terbebas dari kutukan dan energi jahat dan kini sepenuhnya diakui sebagai milik pemiliknya, menunjukkan kekuatan yang luar biasa di tangan Lin Chen. Penghancur jiwa. Niat pedang gelap. Dengan kekuatan naga dan gajah, serangan pedang itu mendapatkan momentum dan melesat lurus menuju pedang pembalasan. Sword Chow tidak memiliki kemampuan itu, tetapi Raja Wu bereaksi tepat waktu, lagi pula, kultivasinya selama ribuan tahun tidak bisa diremehkan. Hancurkan naga darah. Karena diliputi amarah, Jian Chou melepaskan serangan pedang yang berubah menjadi naga jahat, dipenuhi energi iblis yang sangat besar, yang tepat waktu mencegat momentum pedang Lin Chen. Dentang.
Tepi-tepi tajam berbenturan, riak-riak bergelombang, dan energi dahsyat mengamuk, membelah segala sesuatu ke segala arah. Pedang ini. Kedua tim memiliki kekuatan yang seimbang, tanpa ada yang memperoleh keunggulan yang jelas. Secara khusus, tubuh mereka berdua sangat tangguh dan mampu menahan hentakan balik dari kekuatan pedang. Bagian 1418. Fiuh. Gelombang. Angin dingin menderu dan menyapu daratan, memenuhi udara dengan suasana yang mencekam. Sekarang, Lin Chen dan Jian Chou saling berhadapan dengan sengit, aura mereka sangat mengintimidasi. Menjijikkan, kemampuan anak ini semakin aneh. Mengingat kondisiku saat ini, sungguh tidak bijaksana untuk berlama-lama dalam pertempuran. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri secepat mungkin. Raja Wu menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati. Meskipun memiliki tubuh Jian Chou memberinya kekuatan yang luar biasa, konstitusi fisiknya pada akhirnya jauh lebih lemah, dan Raja Bela Diri, setelah menderita pukulan dahsyat dari kesengsaraan 9 naga, juga sangat melemah. Bahkan dengan kultivasi yang mendalam, mereka kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk mengamankan kemenangan. Yang terpenting, Raja Wu baru saja memperoleh tubuh fisik, yang belum sepenuhnya terbentuk. Jika ia terlibat dalam pertempuran sengit lainnya, energi vitalnya akan terkuras, dan ia hanya akan menjadi semakin lemah. Lin Chen juga terkejut, berpikir dalam hati, Jian Chou sudah menjadi pasukan yang kalah, tetapi iblis ini telah memperoleh energi jahat yang begitu kuat setelah merasuki tubuh Jian Chou. Ini adalah ancaman besar. Jika kita membiarkan harimau ini kembali ke gunung, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Raja Wu, sebagai seorang ahli sihir, dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Lin Chen. Ia berkata dengan dingin, "Nak, kau dan aku seimbang. Pertarungan antara naga dan harimau hanya akan berujung pada kehancuran bersama. Tunjukkan belas kasihan jika kau bisa, mengapa bersikeras untuk tetap setia pada raja ini? Maafkan saya, tetapi saya menyimpan dendam terhadap pemilik tubuh ini dan harus membunuhnya. Jika Anda tidak ingin terbunuh secara tidak sengaja, Tuan Raja Bela Diri, maka silakan pergi," kata Lin Chen dingin. "Dasar bajingan, aku mengorbankan darahku dan menderita kerugian besar untuk membantumu mengatasi kesengsaraanmu. Sekarang setelah aku akhirnya mendapatkan tubuh baru dan mendapatkan kembali harapan, bagaimana mungkin aku menyerah?" Raja Wu berkata dengan marah, "Lagi pula, sama sekali tidak ada kepercayaan di antara kita. Jika aku pergi sekarang, kau pasti akan memanfaatkan kelemahanku. Jadi, ini semua karena kau begitu picik. Jika kau dengan tulus membantuku sebelumnya, kita mungkin bisa berteman. Dan aku akan menepati janjiku dan membangun kembali tubuh fisikmu." Lin Chen berkata dingin, "Tetapi karena pikiranmu yang sempit, kau melanggar janji dan gagal menepati kata-katamu, jadi kau pantas berakhir seperti ini. Hentikan kata-kata muluk-muluk itu. Aku sudah hidup selama ribuan tahun, wajah macam apa yang belum pernah kulihat," kata Raja Wu dengan marah, "jika kau masih ingat kebaikan yang kutunjukkan padamu, maka biarkan masalah ini berakhir di sini. Mulai sekarang, kau tempuh jalanmu yang cerah, aku tempuh jembatanku yang sempit, dan kita tidak akan saling mengganggu. Sekalipun ada kebaikan yang ditunjukkan padamu, aku tidak akan pernah mentolerirnya." Ekspresi Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan auranya berubah drastis. Dia berkata dengan suara berat, "Hanya karena pembunuhan yang kau lakukan di lembah iblis, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup untuk membahayakan dunia lagi. Haha, konyol sekali. Kau, seorang kultivator iblis, apa kau berpura-pura menjadi orang baik di hadapanku? Apa kau benar-benar menganggap dirimu penyelamat? Jika aku tidak dimanipulasi olehmu, dengan apa kau akan melawanku?" Raja Wu meraung marah. Tiba-tiba, pedang naga jahat itu membelah kehampaan, ganas dan menakutkan, meraung saat datang. Transformasi naga 4 tahap. Naga itu meraung dengan ganas, kekuatannya melonjak, dan Lin Chen seketika berubah menjadi naga, kekuatan tempurnya meroket. Cahaya naga petir. Dengan tebasan dahsyat, cahaya naga itu menyala, berubah menjadi naga gajah, membawa kekuatan yang luar biasa dan menakutkan, namun dengan kekuatan guntur dan kilat, ia secara dahsyat dan mendominasi menghancurkan kekuatan naga jahat itu. Ya, dengan Lin Chen berada di tahap pertama alam naga gajah, kekuatan tempurnya bahkan bisa melonjak hingga tahap ketiga alam transformasi naga di tahap keempat. Secara khusus, tubuh tempurnya yang kuat akan membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bahkan melawan ahli alam transformasi naga tahap keempat. Raja Wu tahu betapa kuatnya Lin Chen, bahkan tanpa menggunakan transformasi naganya, Lin Chen bisa bertarung imbang dengannya. Sekarang, menghadapi Lin Chen, yang kekuatan tempurnya telah meroket dalam wujud transformasi naganya, konfrontasi langsung pasti akan mengakibatkan kerugian besar. Oleh karena itu, setelah Raja Wu mengambil inisiatif untuk menyerang, dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia berpikir bahwa serangan habis-habisan dapat menahan mereka untuk sementara waktu, tetapi dalam sekejap mata, serangan pedang Lin Chen yang dahsyat menghancurkan ilusi tersebut, kekuatannya begitu besar sehingga membuat Raja Bela Diri gemetar. Terutama karena Lin Chen telah sepenuhnya menguasai pedang iblis alam bawah, dengan tambahan kekuatan pedang iblis alam bawah, kekuatan tempur Lin Chen bahkan dapat melampaui kultivator alam naga transformasi tingkat keempat. Ini mengerikan. Raja Wu berubah menjadi bayangan merah darah, bergerak dengan kecepatan luar biasa, tidak kalah dengan teknik melarikan diri dari darah milik Lin Chen sebelum cobaan yang menimpanya. Sekarang, Lin Chen berhasil mengatasi cobaan beratnya, meningkatkan tingkat kultivasinya secara signifikan.
Teknik melarikan diri dari darahnya kini jauh berbeda dari sebelumnya. Ditambah dengan mata darah Yin yang menguncinya, Raja Bela Diri tidak punya cara untuk lolos dari kejaran Lin Chen. Desir. Bayangan yang tertinggal itu seperti hantu, muncul dalam sekejap. Tuan Wu, melarikan diri karena takut sungguh tidak sesuai dengan gaya dan semangat Anda. Sebuah suara dingin bergema, disertai dengan segel naga dan gajah raksasa yang menekan seperti selimut langit, dengan paksa menghalangi jalan Raja Wu. Ekspresi Raja Wu berubah drastis. Dia mengumpulkan pedangnya, memadatkan seekor naga jahat, dan dengan ganas menebas segel gajah naga. Bang! Dengan suara dentuman keras, riak menyebar dan energi dahsyat memancar keluar. Raja Wu merasa ngeri, dia tidak menyangka segel naga gajah sekeras benteng. Dengan seluruh kekuatannya, dia hanya berhasil membuat retakan dangkal di segel itu, jauh dari cukup untuk memecahkannya. Mengerikan, kekuatan yang luar biasa, bagaimana bisa sekuat itu, seru Raja Wu dengan ngeri. Pada saat yang sama, Lin Chen muncul entah dari mana, serangan pedangnya menakjubkan. Ia seperti naga yang terbang, momentumnya sebesar gunung, kekuatannya sekuat guntur, dan daya gempurnya seganas kilat. Ia seperti naga yang menelan mangsanya, menebas udara dan melesat ke arah Raja Bela Diri. Takut. Saat Lin Chen berada dalam wujud naganya, Raja Bela Diri merasakan tekanan yang sangat besar sepanjang waktu, terutama dari aura pedang yang berat dan mendominasi yang membuatnya sulit bernapas. Tentu saja, Raja Wu tidak akan tinggal diam dan menunggu kematiannya, lagi pula, fondasi kultivasinya selama ribuan tahun tidak sia-sia. Perisai naga darah. Seekor naga meraung, dan naga darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar, mengepung tubuhnya dan membentuk lapisan pertahanan yang tak tertembus. Namun, dibandingkan dengan saat ia mengalami kesengsaraan, tanpa bantuan armor Dewa Bela Diri, kekuatan pertahanannya jauh lebih lemah. Tubuh tempur Lin Chen sangat kuat, dengan kekuatan seperti gunung dan kekuatan tak terbatas. Tubuhnya beresonansi dengan roh pedang iblis dunia bawah, terus-menerus mengaktifkan kekuatannya. Ia bergerak bebas, kuat dan ganas, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Ledakan. Ledakan. Ledakan dahsyat pun terjadi, disertai raungan naga yang memilukan. Di bawah aura pedang gajah naga Lin Chen yang kuat dan mendominasi, lapisan pertahanan naga darah yang telah dipadatkan oleh Raja Bela Diri menjadi rapuh seperti kertas, hancur satu demi satu. Namun, tepat ketika naga darah itu hancur berkeping-keping, bayangan sesosok hantu muncul di belakang Lin Chen seolah-olah diteleportasi, disertai aura kejahatan yang mengerikan. Kau masih terlalu kurang berpengalaman untuk melawanku, kata Raja Wu dengan marah. Naga darah menghancurkan jantung. Pedang jahat itu melesat dengan cepat, ketajamannya menyerupai naga, momentum pedangnya dahsyat dan ganas, menembus kehampaan dengan kekuatan mematikan, bentuknya seperti pelangi yang pecah, menyerang punggung Lin Chen dengan amarah yang mengerikan. Iya. Raja Wu bergerak cepat dan mengatur waktu serangannya dengan sangat tepat, membuat serangannya begitu cepat sehingga sulit bagi siapapun untuk bereaksi. Sayangnya, lawan Raja Wu adalah Lin Chen. Sejak Raja Wu menggunakan teknik jangkrik emas yang melepas cangkangnya, mata darah Yin yang Lin Chen telah mampu melihat menembusnya. Terlebih lagi, kemampuan persepsi Lin Chen juga telah meningkat pesat, memungkinkannya untuk melihat dan memahami setiap detail objek di sekitarnya dengan jelas. Suara mendesing. Sebuah pedang menusuk jantung, seekor naga jahat menerobos tubuh. Itu benar. Pertahanan itu memang berhasil ditembus, tetapi sosok Lin Chen menjadi seperti udara tak terlihat. Serangan pedang Raja Bela Diri sama sekali tidak terhalang, meleset tepat dari sasaran. Dengan baik, Raja Wu merasa ngeri dan tak bisa berkata-kata. Sosok Lin Chen melintas dengan buram dan tidak jelas, seperti hantu yang tak terlihat. Bagus. Itu adalah teknik tubuh ilusi Lin Chen, yang ia gunakan dengan bantuan teknik melarikan diri dari darah, untuk menciptakan ilusi yang menipu dan membingungkan lawannya. Momen selanjutnya. Tepat ketika serangan Raja Wu hendak berlalu, seperti ikan yang meluncur di arus deras tiba-tiba terperosok ke dalam jaring besar. Cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga dan ular piton, menyapu ke arahnya. Itu benar. Penggunaan teknik 1000 manifestasi secara sembarangan oleh Lin Chen, yang diperkuat oleh kekuatan naga dan gajah, sangat meningkatkan kekuatannya. Cahaya iblis yang terkondensasi menjadi lebih padat dan lebih kuat. Hancurkan naga darah. Raja Wu mengayunkan pedangnya dengan liar, setiap serangannya berubah menjadi naga, menghancurkan pancaran energi iblis yang saling bersilangan dan melesat ke arahnya. Tapi siapa yang tahu? Sinar-sinar iblis ini tampaknya berlipat ganda tanpa batas, memiliki kemampuan generasi yang kuat. Sinar-sinar yang terputus akan beregenerasi sendiri, mengalir liar dan tanpa henti, menerjang seperti badai yang mengamuk. Dalam sekejap, di sekelilingnya diselimuti dan dikelilingi oleh cahaya iblis yang tak berujung, membuat Raja Wu merasa seolah-olah terjebak dalam sangkar, tidak mampu membebaskan diri. Akhirnya, diliputi amarah yang luar biasa, Raja Wu melepaskan gelombang energi jahat yang mengerikan, yang meluap seperti arus deras, menghancurkan kehampaan dan menyapu ke segala arah, seketika menghancurkan cahaya iblis yang menyelimuti sekitarnya. Namun, Raja Wu tidak berlama-lama dalam pertempuran. Sebaliknya, ia mengumpulkan kekuatannya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lin Chen sudah menduga ini, tetapi dia tetap menatap Raja Bela Diri itu, tetap tenang dan terkendali. Dia mencibir, serangan ini pasti telah menguras cukup banyak energi vitalmu, bukan? Itu saja.
Lin Chen menghilang dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak kelincahannya tak tertandingi. Bagian 1419. 10.000 wujud klon hantu. Bayangan Raja Wu melintas, memunculkan hantu dan arwah tak terhitung jumlahnya yang menyebar secara tak beraturan ke segala arah, memenuhi dunia dengan kebencian yang mendalam untuk membingungkan lawan-lawannya. Jika itu terjadi sebelumnya, Lin Chen benar-benar akan tertipu. Namun kini, Lin Chen telah mengembangkan mata darah Yin Yang, yang dapat melihat menembus Yin dan Yang dan mengintip ke dunia orang mati. Buka, gelombang. Mata Lin Chen yang merah darah berkilau dengan cahaya yang mengerikan, tajam seolah-olah itu adalah mata kematian, mampu menembus roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan menentukan lokasi Raja Bela Diri dalam sekejap. Namun, Raja Wu sangat percaya diri dengan kemampuan fisiknya, dan mencibir dalam hati, aku telah menyegel lembah iblis selama ribuan tahun, membudidayakan roh-roh undead yang tak terhitung jumlahnya, yang memungkinkanku untuk mengolah jalur hantu. Aku dapat melintasi Yin dan Yang, dan bahkan bebas keluar masuk di mata air kuning dan neraka. Sekarang, aku akan menggunakan ilmu sihir jahat undead untuk berubah menjadi roh pendendam, dan aku ragu kau, bocah, akan mampu melihatnya. Tentu saja, Raja Wu benar-benar takut pada Lin Chen. Dia menggunakan ilmu sihir hanya untuk membingungkan Lin Chen dan melarikan diri, tetapi dia tidak pernah berniat untuk bersekongkol melawan Lin Chen lagi. Wah, gelombang. Langit dipenuhi roh-roh pendendam, tangisan dan lolongan mereka menakutkan sekaligus memikat. Mereka berterbangan ke sana kemari, roh-roh mereka mengembara ke segala arah. Begitu besar dendamnya, sepertinya iblis ini benar-benar telah menyerap dan memurnikan banyak roh pendendam. Seru Lin Chen dengan terkejut. Setan ini adalah jiwa sisa yang telah terlahir kembali dan mahir dalam ilmu hantu dan sihir jahat. Dengan kultivasinya selama ribuan tahun, tidak akan sulit baginya untuk melampaui kalian di masa depan. Karena itu, dia merupakan ancaman besar dan kita tidak boleh membiarkannya kembali ke pegunungan. Naga iblis darah memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Baik, iblis ini tidak bisa melarikan diri. Lin Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Klon iblis. Jiwa iblis, dalam wujud aslinya, membawa pedang iblis dunia bawah, melesat pergi. Berbagai wujud roda iblis. Dengan teriakan menggelegar, cahaya iblis melonjak, dan roda-roda iblis tajam yang tak terhitung jumlahnya, lebat seperti hujan, tanpa henti dan ganas menyerang bayangan mayat hidup Raja Bela Diri dengan kecepatan kilat. Ini. Raja Wu merasa ngeri dan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ilmu sihir necromancy-nya yang paling andal akan terbongkar oleh Lin Chen. Gelombang. Serangkaian suara tajam dan menusuk memenuhi udara, disertai dengan jeritan kestongku yang terus-menerus. Roda-roda iblis yang kuat dan ganas yang memenuhi langit mencabik-cabik jiwa-jiwa yang tersisa dan roh-roh pendendam, melintasi dan menyapu daratan, tak terbendung dalam perjalanannya. Langkah hantu. Raja Wu bergerak dengan keanggunan bak hantu, setiap langkahnya meninggalkan jejak bayangan, seperti capung yang meluncur di atas air. Dia menginjak roda iblis yang berkilauan, menghindari serangannya dengan mudah, gerakannya luwes dan tanpa usaha, tanpa meninggalkan jejak. Harus diakui bahwa kemampuan gerak Raja Wu memang luar biasa, sungguh ilahi, dan dia seperti hantu. Disayangkan, Raja Bela Diri secara tak sengaja bertemu dengan Lin Chen, yang memiliki sepasang mata darah Yin yang dapat melihat menembus segalanya. Betapapun terampilnya gerakan Raja Bela Diri, ia tetap tidak dapat lolos dari mata Lin Chen yang maha melihat. Penghancur jiwa. Niat pedang gelap, cahaya sunyi yang berlama-lama, menerobos kehampaan, tiba dalam sekejap, perhitungannya tepat, diarahkan langsung ke titik vital Raja Bela Diri. Dengan baik. Raja Wu terkejut, menyadari bahwa sehebat apapun gerakannya, dia tidak bisa lolos dari tatapan tajam Lin Chen, yang sangat membuatnya marah. Dia langsung berhenti berlari dan dengan marah mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Dentang. Tepi-tepi tajam berbenturan, logam berdentang, dan cahaya dingin menyambar, mengamuk ke segala arah. Jelas sekali. Tubuh sejati jiwa iblis saja tidak cukup untuk menekan Raja Bela Diri, tetapi dengan bantuan pedang iblis neter dan energi Raja Bela Diri yang sangat terkuras, mereka berhasil bertarung hingga mencapai kebuntuan. Bang! Kekosongan itu bergelombang dan bergetar, menyebabkan jiwa iblis dan Raja Bela Diri mundur. Saat Raja Wu terpaksa mundur, Lin Chen, yang telah mengawasinya dengan saksama dan telah mempersiapkan diri sejak lama, memanfaatkan kesempatan itu dengan teknik melarikan diri darah petir dan mendekat. Kemudian, ia menggunakan kekuatan Yin dan Yang untuk mengayunkan pedang api es. Pemusnahan Yin dan Yang. Lin Chen berteriak tajam, pedangnya menembus Yin dan Yang, mampu melukai tubuh dan jiwa. Terutama ketika sisi tajamnya dilepaskan, kehampaan berubah secara aneh, menciptakan ilusi seolah-olah berada di ambang hidup dan mati, memberikan lawan ilusi putus asa akan malapetaka yang akan datang. Ya, setelah Lin Chen menguasai kekuatan Yin dan Yang, dia dapat menggunakannya dalam ilmu pedang untuk menciptakan efek serangan mental yang ampuh. Jika lawannya lemah, kekuatan pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan semangat mereka. Jika lawannya kuat, mereka juga akan mengalami halusinasi sampai batas tertentu, mengalami periode ilusi dan disorientasi yang singkat. Meskipun kultivasinya sangat dalam, dia masih sedikit bingung dengan aura pedang Lin Chen. Baru ketika ujung tajam pedang hampir berada dalam jangkauannya, Raja Bela Diri itu terbangun dalam ketakutan. Keluar. Raja Wu terkejut dan meraung marah, lalu buru-buru menghunus pedangnya untuk membela diri. Tapi siapa yang tahu?
Jurus pedang Yin Yang Lin Chen bukan hanya tentang menciptakan efek yang memukau, jurus ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Bang! Sinar pedang berbenturan, menciptakan gelombang kejut, dan cahaya yang tersisa melesat keluar, terpecah ke segala arah. Jelas. Raja Wu bukanlah tandingan Lin Chen secara langsung. Cahaya pedangnya lenyap, dan dia batuk darah lalu terlempar. Aura jahat di tubuhnya juga sebagian besar lenyap oleh kekuatan pedang yang terus-menerus dan mendominasi, membuat wajah Jian Chou semakin pucat. Sialan, tubuh fisik kultivator pedang ini masih jauh dari cukup. Seharusnya aku menahan diri sedikit. Aku tidak bisa membiarkan anak ini membunuh kultivator pedang itu tanpa alasan. Raja Wu sangat marah dan menyesal. Itu benar. Seandainya tubuh fisik Jian Cheng dapat dilestarikan sebelumnya, dengan kultivasi Jian Cheng yang mendekati transformasi keempat alam naga, Raja Bela Diri dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Sayangnya, tidak ada tubuh fisik di dekatnya yang lebih kuat dari Jian Cheng. Sekalipun ia mampu melakukannya, Raja Wu, dalam kondisinya saat ini, tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk merebut tubuh fisik tersebut. Mustahil. Wujud asli Lin Chen dan Mo Hun muncul satu persatu dalam sekejap, menatap dingin ke arah Raja Bela Diri. Nak, aku lebih rendah darimu dan mengakui kekalahan. Demi bantuanku di masa lalu dalam membunuh musuh-musuhmu, ampuni nyawaku. Raja Wu masih enggan menyerah dan berkompromi, berkata, ngomong-ngomong. Jika kau meragukan kata-kataku, kau bisa sendiri menyegelku kembali ke roh pedang iblis dunia bawah. Dengan pengetahuanku tentang pedang iblis dunia bawah selama ribuan tahun terakhir, aku dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Dan kau dapat mengendalikanku kapan saja. Bahkan jika kau mengubah bentuk tubuh fisikku suatu hari nanti, aku tetap akan berada di bawah kendalimu. Aku telah menderita selama ribuan tahun dan memiliki dendam besar yang harus dibalaskan. Aku sesaat dibutakan oleh roh jahat dan melakukan sesuatu yang bodoh, tetapi itu hanya untuk meminta jalan hidup. Mohon, Tuan, tunjukkan belas kasihan. Aku mengerti perasaanmu, dan aku memang sudah berjanji, tapi kau seharusnya tidak begitu tidak tahu berterima kasih, berulang kali berbalik melawanku. Kata Lin Chen dingin, karena kita sama sekali tidak saling percaya, mengapa aku harus mengampuni nyawamu agar kau bisa mengancamku lagi di masa depan? Iya. Jika kita mengampuni nyawa Raja Wu, itu hanya akan menjadi bom waktu yang terus berdetik, dan siapa yang tahu kapan bom itu akan meledak lagi. Melihat sikap Lin Chen yang teguh dan menyadari tidak ada harapan untuk bertahan hidup, Raja Wu menggertakkan giginya dan berkata, aku rela mati, tetapi kumohon, demi kebaikan yang telah kutunjukkan padamu, bantulah aku membalas dendam. Sudah ribuan tahun berlalu, bahkan jika ada musuh, mereka pasti sudah terkubur sejak lama, kan? Kata Lin Chen dengan tenang. Para ahli bela diri semuanya adalah manusia biasa dengan umur terbatas. Bahkan para ahli tingkat abadi pun tidak dapat hidup selama ribuan tahun. Sudah waktunya dia dimakamkan, tapi kita masih bisa membalas dendam pada keturunannya. Kata Raja Wu dengan getir, dulu, Sekte Xuan Wuku berada di puncak kejayaannya, dengan fondasi sekte yang menyaingi Sekte Pedang. Tetapi untuk memperkuat posisi domain pedang surgawi, Sekte Pedang dengan keji bersekongkol untuk mencelakai Sekte Xuan Wu kita. Hal ini menyebabkan murid-murid kita terjebak di lembah iblis, di mana kita binasa bersama dengan sisa-sisa Sekte Iblis. Sekte Pedang, Lin Chen mengerutkan kening. Memang ada banyak masalah di dalam Sekte Pedang. Benar sekali, itu ulah para bajingan munafik dari Sekte Pedang. Satu-satunya motivasi kelahiran kembaliku adalah untuk membunuh semua murid Sekte Pedang untuk melampiaskan kebencianku. Raja Wu meraung penuh kebencian, dan kau diburu oleh murid-murid Sekte Pedang, mungkin karena kau juga membenci Sekte Pedang, kan? Jika begitu, maka kita memiliki musuh bersama. Jika kita sehati, suatu hari kita bisa melampaui Sekte Pedang dan menghancurkannya. Kami sedang mengobrol. Tiba-tiba, suara mendesing. Sebuah pedang patah, melesat menembus udara dalam sekejap, tiba-tiba muncul tanpa diduga, membuat semua orang lengah. Cih! Sebuah pedang menusuk jantung, ujungnya yang tajam menghantam langsung inti jantung. Hah! Pupil mata Raja Wu membesar, seketika dipenuhi urat-urat merah. Dia menatap Lin Chen dengan marah dan bingung, bibirnya yang pecah-pecah berkedut hebat, kenapa? Aku adalah kultivator iblis, tapi aku bukan iblis pembunuh tanpa pandang bulu. Kata Lin Chen dengan tenang. Jika kau punya musuh, aku bisa membalaskan dendammu, tetapi jika kau ingin aku membunuh semua orang di seluruh Sekte Pedang, aku tidak sekejam itu. Bahkan jika Sekte Xuan Wumu dan Sekte Pedang memiliki dendam yang besar, ribuan tahun telah berlalu, dan seharusnya semuanya sudah memudar sekarang. Setelah jeda, Lin Chen melanjutkan, dendam generasi sebelumnya tidak bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Tuan Raja Bela Diri, beristirahatlah dengan tenang dan bereinkarnasi. Jika saya cukup beruntung bertemu dengan keturunan Sekte Xuan Wu di masa depan, saya akan membantunya menghidupkan kembali Sekte Xuan Wu. Kau, mata Raja Wu melotot penuh kebencian saat ia menggertakkan giginya dan berkata, kau pikir kau bisa membunuhku semudah itu? Tidak semudah itu. Itu saja. Pendekar pedang itu gemetar hebat, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menyemburkan kabut darah yang dipenuhi energi roh jahat yang sangat kuat langsung ke arah Lin Chen dengan amarah yang meluap. Bagian 1420. Kabut darah itu langsung menerjang wajah Lin Chen dan meresap ke dalam lautan jiwanya. Untungnya, Lin Chen sudah siap dan tetap fokus. Dasar bajingan, karena kau tak memberi jalan keluar, maka aku tak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja.
Raja Wu meraung marah, kabut darahnya membawa pikiran negatif yang kuat, seolah-olah roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya menyerang lautan jiwa Lin Chen. Pembunuhan, kebencian, amarah. Berbagai pikiran yang sangat negatif dan jahat menyerang lautan jiwa Lin Chen dengan sangat dahsyat. Disayangkan, Lin Chen telah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan berkali-kali berada di ambang kematian, yang membuat tekadnya semakin teguh. Belum lagi, lautan jiwa Lin Chen sendiri mengandung berbagai roh pertempuran yang kuat. Jika dia berada di puncak kekuatannya, Lin Chen memang harus mewaspadainya. Namun, karena energi vital Raja Wu telah sangat terkuras dan sebagian besar energi iblisnya telah dihancurkan oleh Lin Chen, roh pendendam dan pikiran jahat yang saat ini dilepaskan Raja Wu tidak cukup untuk melukai lautan jiwa Lin Chen. Sesuai dugaan, ketika pikiran jahat Raja Bela Diri menyerbu lautan jiwa Lin Chen, ia merasa seolah terjebak di langit berbintang yang luas dan tak berujung, misterius, mendalam, dan tak terbatas. Keberadaan Raja Bela Diri bagaikan setetes air di lautan, tak berarti. Kemudian, di tengah lautan jiwa, kobaran api yang dahsyat meletus, hamparan api iblis yang luas, bergelombang seperti gelombang pasang. Mengelilingi dari segala arah, ia menerjang dengan kekuatan yang luar biasa, ganas dan tanpa ampun, melahap segala sesuatu di jalannya. Api iblis. Ia benar-benar musuh bebuyutan para undead, dan tentu saja begitu pula roh pendendam dan pikiran jahat yang menjadi wujud Raja Wu. Tuan Raja Bela Diri, bahkan sekarang pun, Anda masih tidak menunjukkan penyesalan. Sekalipun Anda menyimpan dendam, dosa-dosa yang telah Anda lakukan terlalu berat, tak tertahankan bagi langit dan bumi. Lin Chen merenung, Anda telah berbaik hati kepada saya, tetapi hanya untuk merebut tubuh saya, jadi saya tidak akan merasa berterima kasih atas kebaikan Anda. Adapun dendam dan keluhan Anda selama ribuan tahun, biarkan semuanya lenyap bersama Anda di kehidupan selanjutnya. Melenyap begitu saja, puluhan ribu murid Sekte Xuan Wuku binasa di Gua Iblis. Bagaimana mungkin aku, Raja, bisa terus hidup? Bagaimana aku bisa menghadapi murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal? Raja Wu sangat marah dan kesal. Tiba-tiba, didorong oleh amarah, pikiran jahat Raja Wu semakin menguat, aura pembunuhannya secara bertahap menyatu menjadi naga jahat yang penuh dendam. Meraung, gelombang. Naga jahat itu meraung, pikiran-pikiran jahatnya mencapai langit, kekuatannya yang dahsyat sangat luar biasa, penampilannya aneh dan mengerikan. Setan ini dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan tidak dapat ditebus. Jangan ragu lagi, selesaikan ini dengan cepat. Teriak naga setan darah. Ya, Lin Chen mengangguk diam-diam. Tapi kemudian aku melihatnya. Di tengah kobaran api iblis yang membubung, sesosok iblis muncul, menyerupai Raja Iblis dari api penyucian, memancarkan kekuatan iblis yang luar biasa. Matanya merah darah, memancarkan gelombang energi iblis yang kuat dan menakutkan. Sesungguhnya, itulah wujud sejati dari jiwa iblis. Mati, gelombang. Raja Wu meraung, dipenuhi amarah dan kebencian yang hebat, berubah menjadi roh naga jahat dengan taring yang terbuka dan menerjang kobaran api iblis, menyerbu dengan ganas ke arah wujud asli jiwa iblis tersebut. Sayangnya, di dalam lautan jiwaku, aku tak terkalahkan. Gumam tubuh sejati jiwa iblis, kekuatannya sebesar gunung, menarik kobaran api iblis yang luas dari segala arah, yang dengan cepat memadat menjadi sebuah segel. Segel iblis api. Segel iblis yang menyala-nyala, sebesar gunung, dengan paksa menekan naga dan roh jahat itu dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Lautan jiwa bergetar hebat, api berkobar seperti gelombang pasang, dan naga jahat serta roh jahat tak mampu menandingi segel berat iblis api, dan terpaksa ditekan. Namun mereka tetap menolak untuk menyerah, berjuang dengan sengit. Sayangnya, di bawah tekanan luar biasa dari segel iblis api, roh naga jahat itu tidak mampu membalikkan keadaan. Kobaran api iblis yang mengamuk tanpa henti mengikis roh naga jahat itu, membuatnya semakin lemah. Tidak. Raja Wu meraung marah dan kesal, tetapi pada akhirnya, situasinya tanpa harapan. Sisa jiwanya dan pikiran jahatnya tak mampu melawan serangan api iblis dan secara bertahap terbakar abis dan hancur. Momen selanjutnya. Jiwa iblis Lin Chen bermanifestasi sebagai telapak tangan iblis raksasa, kekuatannya yang luar biasa menekan segel iblis api, hancurkan. Gelombang. Ledakan. Lautan jiwa meledak, disertai raungan yang dahsyat dan tak tertahankan, dan roh naga jahat itu hancur seketika. Tiba-tiba, tubuh dan jiwa Lin Chen bergetar hebat, dan dia memaksa keluar roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di lautan jiwanya, menyebabkan mereka menghilang ke dunia. View gelombang. Lin Chen merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Setelah musuh bebuyutannya akhirnya dikalahkan, ia menghilangkan wujud naganya dan menenangkan auranya. Ia tak kuasa menahan napas, meskipun tindakan Raja Wu memang tercela, ia juga merupakan sosok yang tragis. Semoga keyakinan yang ditinggalkan Raja Wu terus hidup di hati orang-orang. Saat ini juga, saat sisa jiwa Raja Wu menghilang, kesadaran Jian Chou perlahan terbangun, merasa seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi buruk. Namun, ketika ia terbangun dan melihat Lin Chen untuk pertama kalinya, ia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Apakah ia masih belum sadar dari mimpi buruknya? Salah. Jian Chou dapat merasakan sakitnya dengan jelas, dan mengikuti rasa sakit itu, ia melihat dengan ngeri dan putus asa bahwa sebuah pedang tajam menusuk dadanya. Meskipun tidak ada darah yang mengalir keluar, pedang itu telah memutus meridian jantungnya.
Star, bagaimana mungkin itu kau? Bagaimana kau masih hidup? Apakah ini mimpi buruk lagi? Jian Chou bertanya dengan panik, tak mampu menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Kenapa bukan aku? Dan kenapa aku tidak boleh hidup? Kata Lin Chen dengan sinis. Tidak, kau sudah. Jian Chou merasa seperti akan gila. Apa, hanya karena kultivasiku lebih rendah dari kakakmu, apakah itu berarti aku harus mati? Logika macam apa itu? Lin Chen mencibir. Tidak, mustahil, kau tidak akan pernah bisa menandingi kakakku. Mata Jian Chou merah padam, tak sanggup menerimanya. Apakah kau lawanku atau bukan, itu tidak relevan, dan aku tidak perlu menjelaskannya padamu, kata Lin Chen dingin. Aku sudah mengampuni nyawamu di pertemuan naga tersembunyi. Tapi kau masih belum melepaskan niat jahatmu, bersekongkol dengan kakakmu dan menggunakan nyawa kakakku sebagai ancaman untuk memaksaku tunduk. Karena kau sudah menjadi begitu tidak tahu malu, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Tunggu, Jian Chou ketakutan dan menggertakkan giginya, berkata, kakakku dan aku adalah murid keluarga Yun dari Sekte Pedang. Jika kau berani membunuhku, kau akan menjadi musuh seluruh keluarga Yun. Ada banyak orang di keluarga Yun yang lebih kuat dari kakakku. Bahkan ayah kami bisa menghancurkanmu seperti semut. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik konsekuensi dari tindakan impulsifmu. Iya. Sebagai sekte nomor 1 di domain pedang surgawi, Sekte Pedang memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Selama beberapa generasi, markas Sekte Pedang juga telah mengembangkan banyak faksi keluarga, dan keluarga Yun adalah salah satu faksi keluarga utama di dalam Sekte Pedang. Tapi siapa yang tahu? Lin Chen sama sekali tidak menghormati keluarga Yun, dan mencibir, lalu kenapa kalau kalian keluarga Yun? Kalian sendiri yang menerima misi survei lembah tersembunyi, jadi ini bukan salahku, tapi kalian malah mengancamku. Tunggu sebentar, kenapa aku membuang-buang waktu untuk orang mati sepertimu? Tunggu sebentar lagi. Jian Chou masih enggan menyerah, dan berkata dingin, benar, sulit untuk mencurigaimu dalam masalah ini, tetapi jika penyelidikan tidak membuahkan hasil, maka itu hanya bisa disalahkan padamu. Terlebih lagi, di pertemuan naga tersembunyi, kau mempermalukanku di depan umum, yang telah menyinggung seluruh keluarga Yun. Kau tidak bisa lolos begitu saja. Tetapi selama kau membiarkanku pergi, masalah ini akan dihapus bersih, dan aku juga bisa memastikan bahwa keluarga Yun tidak mempersulitmu. Mengancamku, kalian salah orang. Ekspresi Lin Chen berubah dingin saat dia berkata tanpa ampun, sejak kalian berdua menyakiti saudaraku, aku bersumpah akan membuat kalian membayar harganya. Tidak, aku hanya bingung sesaat, kumohon bermurah hati dan selamatkan nyawaku. Jian Chou memohon dengan ketakutan, kultivasi itu tidak mudah. Aku baru hidup lebih dari 20 tahun. Aku benar-benar tidak ingin mati. Kumohon selamatkan nyawaku. Kau tahu bagaimana menghargai hidupmu sendiri, jadi mengapa kau begitu kejam hingga mencoba mengambil nyawa orang lain? Tidak ada jalan kembali sekarang, dan kau harus membayar harga atas apa yang telah kau lakukan. Ekspresi Lin Chen dingin, dan matanya dipenuhi dengan cahaya yang menusuk. Sambaran petir. Pedang itu memegang guntur, kekuatannya yang dahsyat tak terbendung. Tidak. Jian Chou meraung, seluruh tubuhnya berderak dengan energi pedang petir. Anggota tubuhnya yang hancur dan tubuhnya yang remuk hampir tidak mampu menahannya. Bang! Dengan tubuh dan jiwanya hancur, Jian Chou menerima balasan yang setimpal. Langsung. Lin Chen menyarungkan pedangnya dan bergumam pada dirinya sendiri, belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Aku bisa mengampuni mereka, tetapi siapa yang bisa mengampuni aku? Seandainya bukan karena bantuan Raja Wu, Lin Chen pasti sudah lama tewas di bawah pedang kota pedang. Awalnya, Lin Chen berniat membalas budi, tetapi malah dikhianati oleh Raja Wu. Jika dia tidak berhasil memicu petir kesengsaraan, dia pasti sudah benar-benar kehilangan nyawanya. Melihat kembali seluruh pengalaman itu, rasanya benar-benar seperti mimpi, dan saya sangat beruntung bisa selamat. Merasa bahwa tempat ini tidak cocok untuknya tinggal lebih lama, Lin Chen hendak pergi. Tiba-tiba, suatu kekuatan dahsyat dan tak terlihat turun tanpa peringatan, menyelimuti segalanya dengan kegelapan. Orang yang kuat. Ekspresi Lin Chen berubah drastis, seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh.